Novel audio fiksi Cincin Naga 2126 hingga 2150. Mempertanyakan kekuatan. Saat ini, si Qingpei dan putranya sedang bersenang-senang di kuil Kucan. Ini seperti diperlakukan seperti seorang kaisar. Bagaimanapun, ada banyak orang beriman di Joyuan, beberapa orang beriman yang taat, mereka akan melakukan apapun yang diperintahkan. Hal ini pun membuat Si Yan merasa senang dan enggan merindukan Su. Ayah, menurutmu Sentian akan datang ke kuil Kucan? Si Yan bertanya pada si Qingpei. Tidak masalah dia datang atau tidak. Jika dia tidak berani datang, kami akan memanggil pamanmu dan pergi ke Kyoto lagi. Kali ini aku pasti akan memaksa Sentian keluar. Si Qingpei berkata sambil mensibir. Paman saya sangat luar biasa. Dia tidak hanya memiliki begitu banyak murid, tetapi dia juga memiliki begitu banyak orang percaya. Dia menikmatinya setiap hari dan masih bisa berlatih. Kultivasi dengan kekuatan keyakinan jauh lebih nyaman daripada mencari sumber daya di mana-mana. Saya juga ingin menjadi seperti paman saya. Mata Si Yan dipenuhi rasa iri. Kupret, apakah aku akan mengakhiri keterampilan memurnikan senjataku di tanganmu? Kamu hanya perlu belajar cara menyempurnakan senjata dariku mulai sekarang. Si Qingpei memelototi Si Yan dan berkata, jika saya tidak belajar, apa jadinya jika saya belajar dalam waktu lama? Saya dipukuli oleh Sentian sampai saya lari dengan kepala tertutup, dan semuanya hilang. Pada akhirnya, aku harus meminta bantuan pamanku. Teknik pemurnian senjata terlalu tidak berguna. Aku tidak ingin menjadi pemurni senjata lagi. Si Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, tahukah kamu, jika aku bisa mengembangkan senjata ajaib terbaik, bahkan senjata harta karun, senjata abadi, apalagi Sentian, bahkan seluruh dunia seni bela diri akan hancur hanya dengan lambaian tanganku. Bahkan orang-orang di alam rahasia itu akan gemetar saat melihatku. Si Qingpei memarahi Si Yan dengan keras. Oke, berhentilah menyombongkan diri, kita tunggu sampai kamu bisa berlatih senjata ajaib. Si Yan terlalu malas untuk mengomel pada ayahnya dan berdiri untuk pergi. Saat ini, Jue Yuan masuk. Melihat Jue Yuan masuk, Si Yan segera melangkah maju untuk membantunya dengan ekspresi menyanjung di wajahnya. Paman, apakah ada yang ingin kamu katakan padaku? Kirimkan saja seseorang untuk meneleponku. Saat ini, Si Yan lebih dekat dengan Jue Yuan daripada ayahnya sendiri. Melihat Si Yan seperti itu, si Qingpei merasa tidak nyaman, tapi bagaimanapun juga, orang harus menundukkan kepala di bawah atap. Saudaraku, apa yang dapat kamu lakukan? Si Qingpei bertanya. Kekuatan saya sekarang menunjukkan tanda-tanda terobosan, jadi saya harus mundur untuk mencapai terobosan. Kalian berdua akan hidup dan makan enak di sini. Aku sudah mengatur segalanya. Jue Yuan berkata pada si Qingpei dan putranya. Ah, Paman, apakah kamu ingin mundur? Tetapi bagaimana jika Sentian menelepon? Apakah kita takut tidak bisa mengalahkannya? Wajah Si Yan penuh kekhawatiran. Dia ditakuti oleh Sentian. Jangan khawatir, keponakan. Aku sudah memberitahu teman baikku bahwa dia akan tinggal di kuil Kucan selama retretku. Jika Sentian berani datang, dia tidak akan pernah kembali. Kata Jue Yuan. Paman, kekuatan macam apa temanmu ini? Sentian sama sekali tidak lemah, setidaknya dia adalah kekuatan dari Martial Saint tahap akhir. Si Yan masih sedikit khawatir, dia takut orang yang dicari Joyuan tidak akan mampu mengalahkan Sentian. Hahaha nak, apakah kamu mempertanyakan kekuatanku? Setelah Si Yan selesai berbicara, dia mendengar ledukan tawa yang hangat, dan kemudian seorang biksu gemuk yang mengenakan jubah biksu masuk. Tepat setelah biksu itu masuk, seluruh ruangan dipenuhi tekanan. Baik Si Yan maupun si Qingpei tidak menyadarinya, mereka berdua terdorong ke tanah. Bangun, keduanya adalah adik laki-laki dan keponakanku, berhentilah membuat masalah. Jue Yuan berkata pada biksu gendut itu. Hahaha, Jue Yuan, adik laki-laki dan keponakanmu benar-benar kutu kupret. Pantas saja kamu mengundangku ke sini. Suewu tertawa keras dan menghilangkan tekanan itu. Ketika si Qingpei dan putranya mendengar ini, wajah mereka langsung memerah karena malu. Adik laki-lakiku berspesialisasi dalam pemurnian senjata, jadi dia tidak sekuat dia, tapi keterampilan pemurnian senjatanya tidak tertandingi olehmu. Jue Yuan membantu si Qingpei mendapatkan kembali wajahnya. Oke,
Jangan katakan itu. Kamu tahu aturannya. 1 wanita sehari. Aku tidak ingin melon yang bengkok dan kurma pecah-pecah itu. Aku ingin wanita cantik. Kata Kebangkitan dengan lambaian tangannya. Jangan khawatir, kami sudah menyiapkannya. Kata Jue Yuan. Di kaki puncak tebing barat daya. Sentian memandangi puncak gunung yang curam dan tidak dapat membayangkan ada orang yang membangun kuil di tempat yang begitu curam. Namun meski curam, bagi Sentian seperti berjalan di tanah datar. Setelah beberapa lompatan, Sentian menuju puncak. Segera, sosok Sentian muncul di kuil Kucan. Melihat bangunan megah kuil Kucan dan orang-orang beriman yang bersujud selangkah demi selangkah, Sentian tidak mengerti bagaimana orang-orang percaya ini mendaki tempat yang begitu curam. Betapa besar ketekunan dan tekad yang dibutuhkan orang biasa untuk mencapai tempat ini. Agar tidak melukai orang-orang biasa ini, Sentian melambaikan tangannya dengan ringan, dan melihat gerbang gunung kuil Kucan mulai bergetar hebat dan mulai riyuntuh. Ketika orang-orang beriman melihat ini, mereka buru-buru lari keluar dari kuil Kucan dan lari jauh satu persatu. Ayah, apa yang terjadi? Bukan Sentian yang ada di sini, kan? Si Yan mendengar suara itu dan bertanya pada si Qingpei dengan panik. Aku juga tidak tahu. Ayo keluar dan melihat. Si Qingpei berkata dan keluar dari kamar. Begitu kedua orang itu keluar ruangan, mereka melihat gerbang gunung kuil Kuzen riyuntuh, dan Sentian berdiri tidak jauh dari situ. Ketika Sentian melihat sosok si Qingpei dan putranya, aura pembunuh di badannya langsung meningkat. Sentian, aku tidak menyangka kamu berani datang. Melihat bahwa itu benar-benar Sentian, si Yan mensibir. Ayah dan anakmu ingin Mah Tei, dan aku tidak bisa mengecewakanmu. Kata Sentian sambil melangkah maju perlahan. Melihat Sentian datang, si Yan sedikit ketakutan dan mau tidak mau mundur 2 langkah. Pada saat ini, lebih dari selusin biksu dengan aura kuat juga bergegas keluar. Melihat gerbang gunung mereka dihancurkan, wajah mereka penuh amarah. Inilah orang yang menghancurkan gerbang gunung. Kamu harus segera menangkapnya. Si Qingpei berkata kepada selusin biksu yang berlari keluar. Selusin biksu ini juga mengetahui tentang hubungan si Qingpei dengan Jue Yuan, jadi mereka semua bergegas menuju Sentian. Ada sedikit rasa jijai di sudut mulut Sentian. Menghadapi selusin biksu yang bergegas ke arahnya, Sentian tetap tidak bergerak saat paksaan yang mengerikan tiba-tiba dilepaskan dari badannya. Aura yang sangat kuat, dengan Sentian sebagai pusatnya, menyebar ke segala arah. Nafasnya bergetar, dan seluruh kuil Kucan bergetar. Tapi sebelum para biksu ini bisa maju, mereka semua dihancurkan oleh kekuatan besar ini. Semua orang berlutut, dan tidak ada yang bisa mengangkat kepala. Melihat pemandangan ini, si Qingpei dan si Yan sama-sama ketakutan. Anda harus tahu bahwa kekuatan selusin biksu dari kuil Kucan ini tidaklah lemah. Beberapa dari mereka bahkan mencapai puncak Dao Hou, tetapi bahkan sebelum mereka mencapai Sentian, mereka semua terjatuh. Dengan semua kutu kupret ini, mustahil bagimu untuk menyakiti bangsaku di Kyoto. Siapa orang yang menyerangku di Longmen? Sentian memandang si Qingpei dan bertanya. Karena dia tahu bahwa kekuatan si Qingpei dan si Yan saja tidak akan mampu mengalahkan Humazi hingga mencapai kondisi itu. Si Qingpei dan si Yan sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi jelek, tetapi mereka tidak memberitahu Jue Yuan secara langsung. Ketika Sentian melihat ini, tekanan pada badannya meletus lagi. Para biksu yang jatuh ke tanah merasakan dada mereka sesak, dan kemudian memuentekkan banyak darah. Meskipun si Qingpei dan si Yan berada jauh, mereka berdua merasakan tekanan yang mengerikan dan mengertakkan gigi dan bertahan. Siapa yang membuat keributan di kuil Kuzen sampai aku bahkan tidak bisa bermain dengan wanita? Saat ini, suara nyaring datang. Aura tak berujung dalam suara itu secara langsung mengalahkan tekanan pada Sentian. Para biksu yang tergeletak di tanah merasakan badan mereka bersinar dan buru-buru bangkit dan melarikan diri. Si Qingpei dan si Yan juga menghela nafas lega. Sentian sedikit mengernyit dan melihat ke tempat asal suara itu. Saya melihat Suewu mengenakan pakaian acak-acakan dan menggendong seorang gadis acak-acakan di tangannya. Dia perlahan berjalan keluar dan mendatangi Sentian. Bahkan di depan semua orang, salah satu tangan susu masih berkeliaran di badan gadis itu. Gadis itu jelas-jelas pemalu dan takut, dan menutup matanya rapat-rapat. Ketika Sentian melihat pemandangan ini,
alisnya berkerut lebih dalam. Kamu, seorang biksu, sangat tidak tahu malu, kamu pantas dikutuk. Hahaha, apa yang terjadi padaku sebagai biksu? Aku berlatih Joizen, dan aku tidak bisa hidup tanpa seorang wanita selama sehari. Kamu, seorang pria dengan kekuatan Santo bela diri kelas 5, berani datang ke kuil Kuchan untuk menimbulkan masalah. Apakah kamu lelah hidup? Suwu tertawa keras, tidak peduli sama sekali dengan tuduhan Sentian. Guru pencerahan, berhentilah berbicara omong kosong padanya dan bunuh orang ini secara langsung. Xian buru-buru berkata pada Suwu, tapi dengan matanya, dia tidak bisa menahan untuk tidak melirik wanita di pelukan Suwu. Dibutuhkan lebih dari 1 menit untuk membunuhnya. Suwu tersenyum tipis, tiba-tiba mendorong wanita dalam pelukannya ke samping, lalu meletakkan tangannya di kepala wanita itu. Sebentar lagi, wanita itu berubah menjadi mumi. Melihat adegan ini, Xian sangat ketakutan. Hahaha, wanita rasanya enak. Suewu tertawa, lalu lengan lebar dan jubahnya melambai dengan lembut, lalu di depan mereka, kehampaan mulai bergetar terus-menerus. Saat kehampaan berguncang, beberapa boneka perlahan muncul dari tanah. Boneka-boneka ini terlihat sangat menakutkan dan memancarkan aura yang menakutkan. Sentian melihat boneka-boneka ini dan tidak bisa menahan cemberutnya. Masing-masing boneka ini telah mencapai kekuatan seorang suci bela diri. Sentian menemukan bahwa boneka-boneka ini bukanlah mahiyat boneka yang dimurnikan dari mahiyat, karena tidak mungkin menemukan begitu banyak mahiyat orang suci bela diri, dan jika mahiyat digunakan untuk memurnikan mahiyat boneka, kekuatan dari mahiyat boneka tersebut akan jauh lebih rendah dibandingkan saat boneka tersebut dimurnikan. Badan aslinya masih hidup, jadi saya ingin memurnikan mahiyat boneka seorang martial saint. Saya khawatir saya perlu menemukan setidaknya 1 mahiyat Santo bela diri tahap akhir. Dan mahiyat Santo bela diri tahap akhir ini terlalu sulit ditemukan, dan hampir tidak ada mahiyat seperti itu. Oleh karena itu, wayang golek tersebut sama sekali bukan bangkai wayang yang dimurnikan, melainkan dibudidayakan sendiri secara khusus. Aura pada boneka jenis ini berkali-kali lipat lebih kuat daripada mahiyat boneka. Kamu bisa mengolah boneka Santo bela diri sendiri. Sepertinya kamu, biksu bunga, punya beberapa kemampuan. Sentian memandang boneka-boneka itu dengan penuh minat. Kemampuanku lebih dari ini. Jika kamu bertemu denganku hari ini, kamu akan kurang beruntung. Mari kita bicara. Dengan lambaian tangannya, beberapa boneka bergegas menuju Sentian. Boneka-boneka ini tidak punya pikiran, jadi mereka tidak tahu apa itu rasa takut. Mereka semua melepaskan kekuatan terbesar mereka, mengangkat tinju mereka, dan memukul keras ke arah Sentian. Sentian tiba-tiba mundur, dan beberapa boneka menghantam tanah dengan keras, langsung menciptakan lubang yang dalam di tanah. Hahaha. Sentian, sekarang biarkan aku melihat apakah kamu masih gile, dan biarkan aku melihat bagaimana kamu bisa menangani sendiri boneka-boneka martial saint ini. Kekuatan mereka bukan hanya para santo bela diri, tetapi mereka juga tidak memiliki pikiran dan tidak takut mati. Saya ingin melihat bagaimana Anda menghadapi boneka-boneka ini. Xian tertawa terbahak-bahak. Karena kamu ingin melihatnya, aku akan membiarkanmu melihatnya. Setelah Sentian selesai berbicara, cahaya bersinar di telapak tangannya. Sentian tidak merasakan tekanan apapun untuk menghadapi boneka-boneka di alam suci bela diri ini. Orang-orang ini tidak punya pikiran, tidak ada perbedaan antara mengikuti robot. Saya melihat Sentian mengepalkan tinjunya, tiba-tiba bergegas ke depan, dan kemudian seperti aliran cahaya, dia bergegas menuju boneka-boneka itu. Bang bang bang. Saya mendengar suara keras dan semua boneka terbang keluar. Lalu dia terjatuh dengan keras ke tanah. Melihat adegan ini, Suwu mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Sentian menjadi begitu kuat. Dia dapat menjatuhkan beberapa boneka level martial saint dalam sekejap mata. Keluar. Wah, aku tidak menyangka kamu menyembunyikan kekuatanmu. Suewu berkata dengan dingin. Dari sudut pandang Suwu, kekuatan Sentian jelas tidak setingkat martial saint kelas 5. Ada begitu banyak hal yang tidak kamu duga. Sentian sedikit mengangkat sudut mulutnya, matanya penuh dengan jijai. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, apa gunanya? Setelah Suwu selesai berbicara, dia melambai ke boneka-boneka itu, dan mereka berdiri lagi. Boneka-boneka ini memiliki lubang berdarah di dadanya, yang terlihat sangat menakutkan.
Tapi saat Suhu menggumamkan kata-kata, lubang darah di boneka itu mulai bersinar, dan kemudian semuanya diperbaiki. Segera, beberapa boneka bergegas menuju Sentian lagi, dan Sentian bergegas maju tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Setelah perkelahian, boneka-boneka ini kembali dipenuhi bekas luka, dan beberapa di antaranya lengan dan kakinya dipotong oleh Sentian. Ada juga boneka yang kepalanya diledukkan oleh Sentian. Sentian tidak mempercayainya, kepalanya bahkan dipenggol. Bagaimana dia bisa begitu tercerahkan sehingga dia bisa menghidupkan kembali boneka ini? Tapi di bawah tatapan Sentian, mantra di mulutnya menjadi semakin keras, dan boneka yang anggota badannya patah, atau bahkan kepalanya dipenggol, semuanya perlahan pulih saat ini. Setiap boneka memancarkan cahaya redup, dan semua luka diperbaiki dengan cepat. Bahkan boneka yang kepalanya pecah kini telah pulih seperti semula. Kali ini, Sentian tercengang. Anda harus tahu bahwa mayat boneka itu tidak takut hidup dan mati dan tidak memiliki pikiran. Jika Anda benar-benar ingin meledukkan kepala boneka itu, tidak mungkin mayat boneka itu kembali kehidupan. Hahaha, bonekaku abadi. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, pada akhirnya itu akan menghabiskan energimu dan menyeretmu sampai mati. Kebangkitan tertawa. Kemudian beberapa boneka terus menyerang Sentian, dan ketika Sentian melihat ini, dia sedikit mengernyit, dan sambil berpikir, pedang pembunuh naga langsung muncul di tangan Sentian. Roh pedang dari pedang pembunuh naga telah terbangun. Pada saat ini, kekuatan pedang pembunuh naga saja sudah cukup untuk melawan Martial Saint. Saat Sentian menyuntikkan kekuatan naga dewa ke dalam pedang pembunuh naga, suara auman naga terdengar. Seekor naga emas melayang di atas pedang pembunuh naga. Pedang yang bagus, pedang yang sangat bagus. Suhu melihat pedang pembunuh naga di tangan Sentian, dan cahaya serakah tiba-tiba muncul di matanya. Melihat pedang pembunuh naga ini membuatnya lebih bersemangat daripada melihat seorang wanita. Sentian memegang pedang pembunuh naga dan terus menebas dengan energi pedang yang tajam. Beberapa boneka sangat geblek sehingga mereka tidak tahu bagaimana cara menghindar bahkan terpotong di bagian pinggang. Sayangnya semuanya tidak ada gunanya. Boneka-boneka ini akan menyembuhkan dirinya sendiri dalam sekejap, dan efektivitas tempurnya tidak akan terpengaruh sama sekali. Cepat, bunuh dia secepatnya, dan ambil pedang itu dariku. Kebangkitan dengan lantang mendesak boneka-boneka itu untuk mengambil tindakan. Saya melihat boneka mengayunkan tinjunya sebesar karung pasir dan memukul Sentian dengan keras. Sentian mengulurkan tangannya dan langsung meraih tinju boneka tersebut, diikuti dengan kekuatan spiritual yang kuat yang menembus ke dalam badan boneka tersebut. Boneka itu meleduk dari dalam badannya, dan seluruh badannya hancur berkeping-keping. Namun meski hancur berkeping-keping, akhirnya wayang tersebut perlahan menyatu dan menjadi tampilan aslinya. Pada saat ini, pikiran Sentian melintas, dan kemudian buku tanpa kata di lautan kesadaran mengungkapkan semua informasi tentang boneka itu. Sentian melihat informasi di benaknya dengan kaget, dengan ekspresi sangat bersemangat di wajahnya. Buku surgawi tanpa kata tidak memiliki cara untuk mengidentifikasi manusia, tetapi boneka ini bukanlah manusia, juga bukan mayat. Ia juga terbuat dari berbagai bahan, sehingga dianggap sebagai benda, sehingga buku surgawi tanpa kata dapat menampilkan informasi boneka tersebut. Melihat Sentian tiba-tiba menjadi begitu bersemangat, semua orang tercengang. Mereka tidak mengerti apa yang salah dengan Sentian. Hahaha, boneka abadi macam apa yang punya kelemahan? Sentian tertawa terbahak-bahak. Segera setelah itu, nyala api biru muda muncul di telapak tangannya. Sentian melambaikan tangannya, dan nyala api itu seketika. Ruangnya menyebar. Api biru muda ini mengelilingi boneka-boneka itu, dan kemudian mulai menyala dengan hebat. Ketika Suewu melihat adegan ini, ekspresinya langsung berubah. Dengan kobaran api yang dahsyat, beberapa boneka berubah menjadi abu, dan tidak ada cara untuk pulih. Kamu, bagaimana kamu tahu kelemahan bonekaku? Suewu memandang Sentian dengan tidak percaya. Anda harus tahu bahwa boneka-boneka ini dibudidayakan olehnya dengan susah payah, dan sekarang semuanya menjadi abu. Apa sulitnya ini? Sekarang aku bahkan tahu bagaimana kamu menyempurnakan boneka-boneka ini. Jadi, mengetahui kelemahan boneka itu, tidak perlu heran. Sentian tersenyum dingin. Kamu kentut. Teknik pemurnian boneka ini diturunkan dari generasi ke generasi di sekolahku. Bagaimana kamu bisa mengetahuinya?
Hanya saja kamu tidak sengaja menemukannya. Tetapi jika kamu menghancurkan bonekaku, aku tidak akan melepaskanmu. Tunggu saja aku. Setelah Su selesai berbicara, dia melompat dan bergegas ke satu sisi, berniat melarikan diri. Orang yang menyakiti Longmenku, bagaimana aku bisa melepaskanmu begitu saja? Sentian mendengus dingin, melompat, dan tiba-tiba meraih ke depan dengan tangan kanannya. Kekuatan isap yang sangat besar secara langsung mengendalikan kesadaran dengan kuat dan ditangkap di tangan Sentian. Saya pikir Anda salah paham. Saya tidak membunuh orang-orang Longmen Anda. Saya pikir orang yang membunuh Anda orang-orang Longmen adalah orang itu Jue Yuan. Jika Anda ingin membalas dendam, pergilah padanya. Saya di sini untuk membantu. Su ditangkap di tangan Sentian dan mulai memohon belas kasihan. Ju Yuan. Sentian tercengang. Ya, Jue Yuan adalah kepala biara kuil kucan ini. Saya di sini hanya untuk membantu. Saya tidak punya permusuhan dengan Anda, jadi Anda harus melepaskan saya. Kebangkitan berlanjut. Apakah yang dia katakan itu benar? Sentian memandang si Qingpei dan putranya. Merasakan cahaya tajam di mata Sentian, si Qingpei hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, itu benar. Apakah kamu mendengar itu? Kami benar-benar tidak punya dendam. Aku tidak pernah membunuh salah satu dari kalian orang Longmen. Tolong lepaskan aku secepatnya. Kalau tidak, jika kamu membunuhku, tuanku tidak akan melepaskanmu. Kita satu garis keturunan. Jika kamu membunuhku, itu akan mengganggu perkembangan kuil boneka kita. Suewu sebenarnya mengancam Sentian. Sebagai seorang biksu, kamu membunuh gadis sesuka hati, dan kamu masih berlatih meditasi kegembiraan. Jika orang sepertimu tidak mahtei, siapa yang akan mahtei? Setelah Sentian selesai berbicara, dia menamparkan kepala Su. Mata Awakening membelalak dan dia berteriak secara naluriah. Namun dia terbangun dan menemukan bahwa telapak tangan Sentian tidak ditampar, melainkan langsung menutupi bagian atas kepalanya, diikuti dengan kekuatan isap yang sangat besar. Kekuatan dalam badan kebangkitan dengan cepat terkuras habis. Saya terbangun dengan panik dan mencoba melawan, tetapi tidak berhasil. Dia hanya bisa menyaksikan badannya menjadi semakin lemah, dan pada akhirnya dia dibunuh oleh orang lain. Saya tidak tahu berapa banyak gadis yang telah diserap oleh kebangkitan ini. Sekarang Sentian telah menghabiskan kekuatannya dan berubah menjadi mumi, itu bisa dianggap sebagai pembalasan. Ayah dan anak si Qingpei dan si Yan menyaksikan Suewu disedot ke dalam mumi oleh Sentian. Mereka sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat dan mereka terus mundur. Sekarang giliran kalian berdua. Sentian memandang si Qingpei dan putranya dengan mata acuh tak acuh, seolah-olah dia sedang melihat orang mahtei. Paman, selamatkan kami, selamatkan kami. Si Yan berteriak, tapi Jue Yuan sedang mundur saat ini, jadi bagaimana dia bisa mendengarnya? Sentian merasa sangat senang saat melihat si Qingpei dan putranya begitu ketakutan. Tekanan besar datang, menyebabkan si Qingpei dan si Yan berlutut di tanah. Hari ini, aku akan membiarkan kalian berdua menderita sampai mati. Setelah Sentian selesai berbicara, aura haus darah di badannya terus menyebar, menutupi seluruh kuil kucan. Namun saat Sentian hendak mengambil tindakan, tiba-tiba petir menyambar aula utama kuil kucan dalam sekejap. Di dalam. Segera setelah itu, dari dalam aula utama, sebuah nafas melesat langsung ke langit, dan segera, patung Buddha samar-samar muncul di udara. Sentian mengangkat kepalanya dan melihat ke udara, ekspresinya langsung menjadi serius. Paman membuat terobosan, paman membuat terobosan. Melihat pemandangan di depannya, si Yan berteriak dengan semangat. Si Qingpei juga sangat gembira. Kakak seniornya telah membuat terobosan, jadi mereka tidak harus mati. Segera, badan Jue Yuan perlahan bangkit dari reruntuhan aula, dan akhirnya naik ke udara, menyatu dengan patung Buddha. Dewa jelas bersifat spiritual. Ketika banyak orang percaya melihat ini, mereka semua berlutut dan menyembah, dan kekuatan iman di dalam badan mereka terus berkumpul. Berani dan gile, kamu berani menjadi liar di kuil kucan kami. Ini adalah tempat budidaya murni, tetapi kamu telah melakukan pembunuhan dengan sia-sia. Buddha saya berbelas kasih. Jika Anda bersujud dan mengakui kesalahan Anda dan berlindung pada Buddha saya dapat mengampuni hidup Anda. Jue Yuan berada di udara, menatap Sentian, suaranya sekeras bel.
Kamu berpura-pura menjadi hantu. Izinkan saya bertanya, apakah kamu membunuh muridku di Longmen? Adikku dan temanku, apakah kamu terluka? Sentian memandang Jue Yuan dengan dingin dan bertanya. Ya, kamu hanyalah seorang biksu yang malang. Jika kamu tetap keras kepala, maka aku akan mengirimmu ke neraka. Setelah Jue Yuan selesai berbicara, sosoknya perlahan jatuh, dan cahaya keemasan dari belakang langsung mengelilingi Jue Yuan. Saat ini, Jue Yuan seperti dewa. Saya pikir Andalah, biksu tua, yang akan masuk neraka. Mata Sentian memadat, napasnya bersirkulasi, dan badan emas yang tidak bisa dihancurkan mulai aktif. Seluruh badannya terbungkus sisik emas, seperti dewa perang lapis baja emas. Untuk sesaat, cahaya keemasan di badan Sentian bertabrakan dengan cahaya keemasan di belakang Jue Yuan. Memancarkan cahaya yang lebih menyilaukan dari matahari. Tadinya aku akan menyelamatkanmu, tapi sayang sekali kamu tidak memiliki akar kebijaksanaan, jadi kamu hanya bisa pergi ke reinkarnasi, dan kamu mencari akar kebijaksanaan. Saat Jue Yuan berbicara, dia dengan lembut mengangkat telapak tangannya dan meneriakkan nama Buddha. Tiba-tiba, seluruh kuil Kucan dipenuhi cahaya keemasan. Sinar cahaya keemasan jatuh dari langit, lalu membentuk telapak tangan besar. Kekuatan besar terpancar dari telapak tangannya, dan kekuatan ini langsung menekan Sentian. Sentian merasa seolah-olah ada gunung yang menekannya. Badannya tiba-tiba tenggelam, dan kakinya langsung jatuh ke tanah. Nak, kamu hanya martial Sein kelas 5, jadi mengapa repot-repot bertarung sampai mati? Kamu harus tahu bahwa dewa tidak bisa diubah. Terobosanku menjadi dewa perang adalah tindakan kehendak dewa. Jika kamu tidak menaatiku, kamu tidak menaati kehendak dewa. Telapak tangan Jue Yuan perlahan bergerak ke bawah, sementara badan Sentian terus tenggelam ke dalam tanah. Kehendak dewa. Sentian mendengus dingin, kamu hanyalah dewa bela diri baru, tetapi kamu berani disebut dewa. Saya bisa membunuh dewa bela diri veteran hanya dengan beberapa klik. Bah, anakmu hanya membual dan membunuh dewa perang veteran. Tahukah kamu apa itu dewa perang? Kamu sangat keras kepala sekarang, aku ingin melihat bagaimana kamu dihancurkan sampai mati. Xian meludahi Sentian dengan bangga, lalu menatap Jue Yuan dan berkata, Paman, berhentilah berbicara omong kosong dengan anak ini dan bunuh dia secara langsung. Karena kamu keras kepala, pergilah ke neraka. Cahaya keemasan di badan Jue Yuan menjadi lebih kuat, dan tekanan mengerikan langsung menekan badan Sentian ke tanah. Ledukan. Terdengar suara keras dan seluruh gunung berguncang. Telapak tangan besar itu tiba-tiba menghantam Sentian, mendorong Sentian jauh ke dalam tanah hingga kedalaman lebih dari 10 meter. Ini, apakah ini kekuatan dewa perang? Terlalu menakutkan, terlalu menakutkan. Si Qingpei tercengang saat melihat pemandangan di depannya. Anda tahu, baru saja Sentian mengalahkan kebangkitan itu sampai dia memohon belas kasihan, tapi sekarang, dia ditampar sampai mati oleh Jue Yuan. Ini adalah kesenjangan antara dewa bela diri dan Sein bela diri. Bahkan jika Anda berada di puncak martial Sein, sebelum Anda masuk ke dalam dewa bela diri, masih ada kesenjangan kekuatan yang sangat besar. Santo bela diri kelas 5. Alam itu seperti semut di depan dewa perang. Paman luar biasa. Dengan kekuatannya, dia bisa menyapu dunia seni bela diri. Xian memandang Jue Yuan dengan mata penuh kekaguman. Hahaha, menyapu dunia seni bela diri terlalu berlebihan, tapi jika kamu ingin menghancurkan santo seni bela diri kecil ini, itu hanya masalah satu telapak tangan. Jue Yuan tertawa. Paman, jangan terlalu rendah hati. Mulai sekarang, seluruh dunia seni bela diri akan menghormatimu. Xian terus menyanjungnya. Seorang seniman bela diri kecil yang baru dipromosikan berani menyapu dunia seni bela diri. Betapa tidak tahu malunya dia. Saat Xian selesai berbicara, suara Sentian terdengar dari lubang yang dalam. Semua orang tertegun sejenak, dan kemudian mereka melihat badan Sentian bersinar dengan cahaya keemasan, dan badannya perlahan keluar dari lubang. Pada saat ini, Xian tercengang dan memandang Sentian dengan tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa di bawah kekuatan seperti itu, Sentian benar-benar keluar dengan utuh. Bahkan Jue Yuan mengerutkan kening, merasa sedikit luar biasa. Kamu belum mati. Jue Yuan mengerutkan kening dan menatap Sentian dengan mata sedikit fokus dan bertanya. Aku sudah mengatakannya sebelumnya,
Aku bisa membunuh dewa bela diri berpengalaman sesuka hati, bagaimana aku bisa mati di tangan dewa bela diri baru sepertimu? Dan kamu, sebagai biksu, menyimpang. Kamulah yang pantas mati. Sentian menggunakan pedang pembunuh naga, memancarkan kebenaran yang menakjubkan. Kalau begitu cobalah. Jue Yuan mendengus dingin. Kemudian telapak tangan emas besar muncul dari udara tipis dan menekan langsung ke arah Sentian. Sentian memegang pedang pembunuh naga di tangannya dan badannya tiba-tiba bergoyang. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya terpancar dari pedang pembunuh naga dan langsung menebas tangan besar itu. Saya melihat telapak tangan besar itu langsung berubah menjadi ketiadaan di bawah energi pedang Sentian. Melihat situasinya, dia tiba-tiba mengeluarkan untaian manik-manik Buddha. Manik-manik itu dipenuhi cahaya. Jue Yuan memutar manik-maniknya, dan semburan suara Sansekerta keluar dari mulutnya. Perlahan, seorang Buddha besar muncul dari belakang Jue Yuan, dan seluruh kuil kucan diselimuti cahaya Buddha. Ketika Sentian melihat ini, semburan kekuatan naga memancar, dan seekor naga emas melintas di belakangnya dan mulai berputar. Semua orang tercengang saat melihat pemandangan di depan mereka. Baik itu naga emas atau Buddha, keduanya adalah objek kekaguman di hati setiap orang, tetapi sekarang naga emas dan Buddha bertarung bersama dalam sekejap. Di bawah langit yang penuh cahaya Buddha, naga emas dan Buddha bertarung sengit. Setelah menyadari penglihatan itu, saya hanya bisa melafalkan suara Sansekerta dengan cepat, dan seluruh badan saya bermandikan cahaya Buddha. Pertarungan antara naga emas dan Buddha mengeluarkan semburan guntur, dan seluruh kehampaan bergetar untuk beberapa saat, seolah-olah akan menghancurkan ruang dan waktu. Baik Sentian maupun Jue Yuan mati-matian menghabiskan kekuatan di badan mereka untuk mempertahankan pertarungan antara naga emas dan Buddha. Waktu berlalu menit demi menit. Keringat dingin muncul di dahi Jue Yuan. Dia tidak menyangka Sentian, seorang santo bela diri kelas 5, memiliki kekuatan seperti itu dan mampu bertahan begitu lama. Segera, cahaya Buddha pada Buddha menjadi semakin lemah, dan Jue Yuan mengertakkan gigi dan bertahan. Tapi melihat ekspresi tenang dan tenang Sentian, Jue Yuan tahu bahwa jika ini terus berlanjut, dia mungkin tidak bisa bertahan lagi. Saya melihat Jue Yuan menggantungkan manik-manik Buddha di dadanya dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Buddha saya berbelas kasih dan menyelamatkan semua makhluk hidup. Gunakan keyakinan taat Anda untuk mendapatkan perlindungan dari Buddha. Diiringi teriakan Jue Yuan. Banyak orang percaya berlutut di tanah satu demi satu, dan di atas kepala setiap orang, kekuatan iman terus memancar, semuanya berkumpul di Jue Yuan. Bahkan semua patung Buddha di kuil kucan memancarkan kekuatan keyakinan dan dituangkan ke dalam badan Jue Yuan. Pada saat ini, seluruh badan Jue Yuan sepertinya berenang di lautan iman. Sang Buddha, yang awalnya memiliki cahaya redup, mulai menjadi. Cahayanya bersinar terang, dan sosoknya mengembang pesat. Kali ini, naga emas Sentian langsung ditekan. Hahaha, saya memiliki ribuan orang percaya, dan saya memiliki kekuatan iman yang tidak ada habisnya. Jika kamu terus bertarung denganku, hasil akhirnya adalah kematian karena kelelahan. Jue Yuan tertawa terbahak-bahak, dan kekuatan iman yang tak ada habisnya membuat Jue Yuan merajalela. Kali ini, Sentian memandang Jue Yuan yang arogan dengan senyuman di bibirnya. Kamu memiliki kekuatan iman, dan aku juga. Izinkan aku menunjukkan kepadamu kekuatan imanku. Sentian berkata dengan tenang. Kamu berbicara omong kosong. Kamu tidak memiliki orang yang percaya, jadi bagaimana kamu bisa mendapatkan kekuatan iman? Itu hanya omong kosong. Jue Yuan sama sekali tidak percaya bahwa Sentian memiliki kekuatan iman. Saya memiliki lebih dari 1 juta pengikut, bagaimana Anda, sebagai tuan rumah kecil, bisa dibandingkan dengan saya? Setelah Sentian selesai berbicara, dia melihat tangannya mencubit formula ajaib, dan tiba-tiba seberkas cahaya melesat langsung ke langit. Pada saat ini, di negara pulau yang jauhnya ribuan mil, semua patung Sentian mulai bersinar redup. Puluhan ribu patung memancarkan kekuatan keyakinan yang taat pada saat ini, lalu berkumpul dan dengan cepat menuju ke arah Sentian. Anda tahu, inilah kekuatan keyakinan seluruh negara kepulauan. Kekuatan keyakinan ini berkali-kali lipat lebih kuat dari kekuatan Jue Yuan. Kekuatan iman yang luar biasa menutupi seluruh langit dan melaju menuju Sentian. Bagaimana kamu bisa mati jika kamu tidak menyombongkan diri? Kamu pikir kamu ini siapa?
Bagaimana kamu bisa mendapatkan kekuatan iman? Xian berkata pada Sentian dengan ekspresi jijai. Tapi Sentian mengabaikannya dan menunggu dengan tenang. Di udara, naga emas mengikuti Sang Buddha dan pertempuran sudah memanas. Pada saat ini, naga emas mulai merasa sedikit lemah, tetapi Sentian tidak panik sama sekali. Kekuatan iman yang luar biasa telah melewati lautan luas, melalui pegunungan dan hutan. Di puncak gunung primitif di suatu tempat, seorang lelaki tua sedang duduk di atas batu besar, mengajari murid-murid di depannya metode pikiran. Ketika kekuatan iman yang luar biasa melewati langit, lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya. Bagaimana bisa ada kekuatan iman yang begitu besar? Aneh, ini aneh. Orang tua itu sedikit mengernyit, lalu berkata kepada seorang pria dan seorang wanita, Singer, Ruier, kalian berdua ikuti kekuatan iman ini untuk melihat siapa yang mampu memiliki kekuatan iman yang begitu besar. Seorang pria dan seorang wanita berdiri, mengangguk dan berkata, seperti yang diperintahkan. Segera, keduanya menginjak pedang, terbang dengan pedang, dan menuju ke arah kekuatan iman. Di saat yang sama, di berbagai tempat sepi di Daxia, ada beberapa sosok yang juga bergegas menuju ke arah kekuatan iman. Sentian tidak tahu bahwa pemanggilan kekuatan imannya yang biasa-biasa saja telah menarik perhatian beberapa sekte dan geng tersembunyi di dunia seni bela diri. Mengaum. Di udara, naga emas itu meraung dan mengaum, lalu ditampar oleh Sang Buddha. Segera setelah itu, badan naga emas berubah menjadi titik cahaya keemasan dan menghilang seketika. Pada akhirnya, naga emas yang diubah oleh Sentian dikalahkan. Xian tertawa terbahak-bahak saat melihat adegan ini. Hahaha, kamu kalah, di mana kekuatan imanmu? Kok lama sekali dan aku belum melihat kekuatan imanmu? Xian mengambil 2 langkah ke depan, memandang Sentian dengan provokatif dan bertanya. Jangan khawatir, kami akan segera sampai. Sentian berkata dengan tenang. Berhentilah berpura-pura, kekuatan imanmu ada di langit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Percuma kamu menunda waktu dengan cara ini. Kamu pasti akan mati hari ini. Xian berkata sambil mensibir. Tapi begitu Xian selesai berbicara, dia tiba-tiba menyadari ada perubahan di langit. Nafas datang dengan cepat menuju sisi ini. Ini mengejutkan Xian, yang mengira itu adalah kedatangan seorang ahli. Bagaimanapun, aura semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dipancarkan oleh prajurit biasa. Dan saat Naju Yuan melihat ke langit di kejauhan, ekspresinya berubah lagi, dan akhirnya dia membuka mulutnya lebar-lebar dan badannya sedikit gemetar. Kekuatan iman, inilah kekuatan iman. Jue Yuan melihat kekuatan iman yang luar biasa dengan rasa tidak percaya. Apa? Bagaimana mungkin? Xian juga menatap Sentian dengan kaget. Tapi Sentian menunjukkan cibiran, lalu dia melompat dan langsung melayang di udara. Kekuatan iman yang luar biasa langsung menyelimuti Sentian, dan sejumlah besar kekuatan iman memasuki badan Sentian. Sentian, yang awalnya hampir kehabisan energi spiritual, kini dantiannya langsung terisi, dan sejumlah besar kekuatan keyakinan disimpan di badan Sentian, menunggu Sentian memperbaikinya. Setelah menyerap semua kekuatan keyakinan, badan Sentian perlahan jatuh ke tanah, memancarkan aura terlahir kembali. Jue Yuan bingung, sangat bingung. Dia belum pernah melihat kekuatan iman sebesar ini. Dia tidak tahu dari mana Sentian mendapatkan begitu banyak kekuatan iman. Kamu, siapa kamu? Jadi kamu memiliki kekuatan iman yang begitu besar? Jue Yuan bertanya pada Sentian dengan tidak percaya. Aku bilang aku adalah dewa suatu negara, percayakah kamu? Sentian tersenyum ringan. Kamu berbicara omong kosong. Kamu hanyalah seorang suci seni bela diri. Bagaimana kamu bisa layak menyandang istilah dewa? Jue Yuan sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan Sentian. Bagaimana mungkin seorang santo bela diri kelas 5 bisa menjadi dewa suatu negara? Lupakan saja kalau tidak percaya, sekarang saatnya kamu merasakan kekuatan imanku. Setelah mengatakan itu, Sentian melompat dengan pedang pembunuh naga di tangannya. Cahaya pedang yang terang membubung ke langit, dan kemudian diayunkan ke arah Buddha. Cahaya pedang seperti gunung menghantam Sang Buddha dengan ganias. Sang Buddha tidak menunjukkan perlawanan dan langsung berubah menjadi ketiadaan. Pada saat ini, beberapa ratus meter dari kuil Kuzen, seorang pria dan seorang wanita berdiri di atas pedang terbang, melihat ke bawah pada segala sesuatu di depan mereka.
Kakak senior, siapa pria ini? Dia jelas tidak lebih dari martial saint kelas 5, tapi kekuatan yang dia pancarkan mungkin lebih dari dewa bela diri. Aku khawatir pedang yang baru saja ditebas itu sulit bagimu. Dan aku menolaknya, kan? Gadis itu bertanya dengan tidak percaya. Itu hanya tipuan. Aku bisa dengan mudah memblokir serangan pedang tadi. Dengan tingkat budidaya martial saint kelas 5, bahkan jika dia memiliki kemampuan, mustahil baginya untuk mengirimkan kekuatan yang melebihi itu. Dari Dewa Perang. Tetapi kekuatan iman yang menakutkan tadi diserap oleh orang ini, sehingga pedang tadi membuatmu salah mengira bahwa kamu memiliki kekuatan yang melebihi Dewa Perang. Pria itu mendengus dingin, dengan ekspresi arogan di wajahnya, jelas meremehkan pedang sentian. Liu Xing, orang ini bisa menyerap begitu banyak kekuatan keyakinan dan juga bisa menebas pedang dengan kekuatan dewa bela diri. Itu artinya pasti ada sesuatu yang luar biasa pada dirinya. Aku tidak tahu kapan temperamen aroganmu akan berubah. Bagaimana dengan perubahan? Pada saat ini, beberapa sosok muncul di hadapan pria dan wanita tersebut, yang pemimpinnya adalah seorang pemuda tampan berpakaian putih. Tong Yugong, kenapa kamu sekte Feng Lei ada di sini juga? Liu Xing menatap dingin pemuda berbaju putih itu dan bertanya. Ini bukan wilayah sekte Cunyangmu, kenapa aku tidak bisa datang? Kamu di sini karena kekuatan iman, dan tentu saja aku juga. Tong Yugong berkata sambil tersenyum main-main. Saudaraku, berhenti bicara. Gadis itu meraih Liu Xing dan berencana menjauh dari Tong Yugong ini. Aku sudah berhari-hari tidak bertemu denganmu. Nona Liu Rui menjadi semakin cantik. Sayang sekali setelah memasuki sekte Cunyang, kamu tidak bisa menikah dan menikmati kegembiraan menjadi seorang wanita. Melihat gadis itu, Tong Yugong memiliki senyum penuh nafsu di wajahnya. Tong Yugong, kamu mencari kemahtihan. Liu Xing mengerutkan kening dan hendak mengambil tindakan. Tapi Liu Rui menariknya kembali dan akhirnya menjauh dari Tong Yugong. Pada saat ini, Sentian, memegang pedang pembun Nih Naga, memandang Jue Yuan dengan dingin, aku berkata, aku bahkan telah membunuh dewa bela diri veteran. Kamu hanyalah dewa bela diri baru, bagaimana kamu bisa menjadi lawanku? Tidak ada jejak arogansi di wajah Sentian, ekspresinya sangat tenang, seolah dia sedang menyatakan fakta. Tapi Jue Yuan tidak mempercayainya sama sekali. Dia tidak percaya bahwa Sentian, seorang santo bela diri kelas 5, dapat membunuh dewa bela diri. Kecuali Sentian dengan sengaja menyembunyikan kekuatannya, hampir tidak mungkin untuk dengan sengaja menyembunyikan kekuatan dewa bela diri kepada martial saint. Nak, jangan terlalu sombong. Setelah Jue Yuan selesai berbicara, dia tiba-tiba meraih kekosongan dengan kedua tangannya. Dalam sekejap, kekuatan keyakinan yang tak terhitung jumlahnya muncul antara langit dan bumi, dan banyak di antaranya, kekuatan keyakinan ungu, memadat menuju kehampaan di depan Jue Yuan. Pada saat ini, orang-orang percaya yang berlutut tidak jauh dari situ mulai berjatuhan satu demi satu. Aura dan kekuatan keyakinan di badan mereka semuanya diserap oleh Jue Yuan. Meski begitu, orang-orang beriman terus mati, namun orang-orang yang tersisa masih berlutut di tempat, membaca kitab suci dengan khusyuk di dalam hati mereka. Ketika Sentian melihat ini, dia mengerutkan kening dan tiba-tiba meraung, mengapa kamu tidak segera pergi, mengapa kamu masih berlutut dengan saleh? Ini iblis, bukan dewa di hatimu. Pernahkah kamu melihat bahwa semua orang di sekitarmu sudah mati? Sentian berteriak, berharap orang-orang percaya biasa ini akan segera pergi dari sini, jika tidak mereka semua akan mati di sini. Hahaha, mereka tidak mau mendengarkanmu. Orang-orang ini adalah penganutku yang paling taat. Bahkan jika aku meminta mereka mati, mereka tidak akan ragu. Jue Yuan tertawa, dan kekuatan iman di depannya dengan cepat terkondensasi menjadi pedang ungu panjang, yang dipadatkan dengan kekuatan iman yang paling saleh. Selama orang percaya seperti saya ada di sini, kekuatan saya tidak akan pernah habis. Hari ini saya akan membiarkan Anda merasakan kekuatan saya. Jue Yuan memegang pedang ungu dan langsung menuju Sentian. Sentian juga menggunakan nafasnya secara ekstrim. Badan emas yang tidak bisa dihancurkan memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan pada saat ini, dan kemudian dia melompat dengan pedang pembun Nih Naga di tangannya. Si Qingpei dan putranya bersembunyi jauh, melihat semua ini dengan heran.
Entah itu Sentian atau Jue Yuan, aura yang dipancarkan oleh kedua orang ini dapat dengan mudah membunuh mereka. Jue Yuan berada di udara. Pedang ungu di tangannya bergetar, dan kemudian aura menakutkan menghilang seketika. Aura ini menyelimuti kuil Kucan, lalu seluruh kuil Kucan berguncang, dan patung Buddha di kuil Kucan juga mulai bergerak. Ada total 12 patung Buddha. Pada saat ini, semuanya tampak hidup, menjulang ke langit dan langsung menuju ke arah Sentian. Haha, nak, kamu tertipu. Kamu benar-benar mengira aku akan menghadapimu secara langsung. Jue Yuan tertawa dan badannya langsung jatuh kembali ke tanah. Dan 12 patung Buddha langsung mengelilingi Sentian, dan kekuatan ke-12 Buddha berayun ke arah Sentian bersama-sama. Sentian mendengus dingin, dengan ekspresi jijai di wajahnya. Tetapi ketika Sentian hendak mengayunkan pedangnya untuk menghadapi serangan itu, dia tiba-tiba merasakan kram di perutnya, dan kemudian kekuatan spiritualnya langsung runtuh dan dia tidak bisa lagi mengembun. Ledukan. Sentian tidak punya waktu untuk menghindar dan langsung terkena kekuatan 12 Buddha. Badan emas yang tidak bisa dihancurkan langsung runtuh, dan sisi emasnya perlahan menghilang. Dan badan Sentian jatuh ke tanah, membuat lubang yang dalam di tanah. Sentian terbaring tak bergerak di lubang yang dalam, dan rasa tidak nyaman di badannya masih ada. Dengan amarah yang membanjiri dantiannya, Sentian mengambil kekuatan spiritualnya selama seminggu sebelum menemukan bahwa ternyata Sentian baru saja menyerap kekuatan pencerahan dan menyerap begitu banyak kekuatan keyakinan dan mengumpulkannya ke dalam badannya waktu untuk memperbaikinya, yang mengakibatkan ketidaknyamanan pada badan yang diciptakannya. Pada saat ini, Sentian tetap tidak bergerak dan mulai dengan panik melakukan teknik kondensasi jantung transformasi jauh, perlahan menyempurnakannya. Hahaha, saya melihat Sentian tidak bergerak, memandang ke langit dan tersenyum, sangat bangga. Dan Liu Xing hanya bisa menghela nafas, anak ini, dengan levelnya sebagai orang suci bela diri, sebenarnya memaksa Jue Yuan, seekor keledai tua botak, untuk menggunakan 12 Buddha di kuil Kucan. Dia cukup mampu. Anda harus tahu bahwa setelah 12 Buddha pindah, kuil Kucan di Jue Yuan tidak akan ada lagi, dan harus dipindahkan ke tempat lain. Pada saat ini, Liu Xing menyadari kekuatan Sentian. Bagaimanapun, Sentian hanyalah seorang suci bela diri kelas 5, dan Jue Yuan memang seorang dewa bela diri. Pada akhirnya, dia menggunakan 12 Buddha di kuil Kucan untuk mengalahkan Sentian sampai mati. Saudaraku, guru meminta kita untuk menyelidiki kekuatan iman. Sekarang orang tersebut telah meninggal, bagaimana kita dapat menyelidikinya? Liu Rui bertanya. Kalau begitu ambil kembali mayatnya dan biarkan guru mempelajarinya, kata Liu Xing. Liu Rui mengangguk dan berkata, oke. Kemudian kedua orang itu melayang menuju kuil Kuzen. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Saat ini, orang-orang dari sekte Tianlei bertanya kepada Tong Yugong. Bahkan jika aku mati, aku harus mengambil badan anak itu. Untuk bisa menarik kekuatan iman yang begitu besar, pasti ada sesuatu yang berbeda pada badan anak ini yang berbeda dari orang biasa. Setelah Tong Yugong selesai berbicara, dia melayang turun bersama anak buahnya. Pada saat ini, Jue Yuan sedang berdiri di dekat lubang, menatap Sentian yang tidak bergerak, matanya penuh panas. Sentian memiliki terlalu banyak harta di badannya. Meskipun dia sudah mati, harta itu tidak akan hilang. Yang paling berharga adalah pedang pembunuh naga di tangan Sentian. Itu adalah pedang spiritual kelas atas. Paman, apakah orang ini sudah mati? Saat ini, Si Yan datang, melihat Sentian di dalam lubang, dan bertanya pada Jue Yuan. Tentu saja dia mati. Tidak ada yang bisa bertahan hidup di bawah serangan 12 Buddha. Saya hanya menggunakan 12 Buddha 2 kali. Saya tidak menyangka bahwa hari ini saya akan dipaksa menggunakan 12 Buddha oleh anak laki-laki yang berada di alam martial Saint kelas 5 ini. Setelah hari ini, kuil Kuzen tidak akan ada lagi, dan saya harus mencari tempat lain. Jue Yuan menghela nafas dan berkata, kakak laki-laki, cepat angkat badan anak ini. Dia memiliki perintah rahasia pavilion Bailian kita. Banyak senjata ajaib di pavilion Bailian kita telah direnggut olehnya. Dia memakai cincin penyimpanan di tangannya. Pasti ada banyak barang bagus di dalamnya. Si Qingpei mendesak Jue Yuan. Setelah mendengar ini, Jue Yuan hendak melompat ke dalam lubang dan mengambil badan Sentian, tetapi terhalang oleh aura yang menakutkan.
Tuan Zhu Yuan, sama-sama dan baiklah. Saat ini, Liu Xing dan Liu Rui sudah mendarat di depan Zhu Yuan dan yang lainnya, lalu berkata dengan ringan. Melihat situasinya, Zhu sedikit mengernyit dan berkata, Tuan Muda Liu dari Sekte Cunyang, Nona Liu, saya bertanya-tanya mengapa Anda tiba-tiba punya waktu untuk datang ke kuil kucan saya. Kami di sini untuknya. Liu Xing menunjuk ke arah sentian di dalam lubang dan berkata. Kali ini, Zhu Yuan tiba-tiba merasa tidak enak dan bertanya dengan hati-hati, apa? Apakah sentian ini ada hubungannya dengan Sekte Cunyang Anda? Anda harus tahu bahwa Sekte Cunyang adalah sekte tersembunyi, dan kekuatan sekte tersebut tidak sebanding dengan kuil kucan. Bahkan pria dan wanita di depannya, dua pemuda, Zhu Yuan tidak mampu menyinggung perasaannya. Mereka berdua adalah dewa bela diri, dan dia baru saja dipromosikan menjadi dewa bela diri. Tapi Zhu Yuan tidak mengerti mengapa sekte tersembunyi ini tiba-tiba mengikuti sentian. Jika itu benar-benar ada hubungannya, bukankah jalan buntu jika dia membuni sentian sekarang? Tidak ada asal-usulnya, kami tidak mengenalnya. Hanya saja anak ini menarik banyak kekuatan iman dan ditemukan oleh guru yang dihormati. Jadi, kirimkan kami untuk menyelidikinya. Sekarang kita akan mengambil badan anak ini kembali untuk dipelajari oleh guru. Liu Xing berkata dengan ringan. Zhu Yuan merasa lega ketika dia mendengar bahwa tidak ada hubungannya, dan kemudian berkata dengan sopan, Tuan Liu, tolong lakukan itu, tapi anak ini mencuri beberapa senjata ajaib dari adik laki-lakiku, jadi. Itu hanya kutu kupret, ambil saja. Aku hanya menginginkan badan anak ini. Liu Xing melambaikan tangannya dengan santai. Di mata Sekte Cunyang, semua senjata ajaib hanyalah potongan tembaga dan besi. Terima kasih Tuan Liu, terima kasih Tuan Liu. Zhu Yuan mengucapkan terima kasih berulang kali. Tapi saat ini, Si Yan sedikit tidak senang. Pria dan wanita di depannya kira-kira seumuran dengannya, tapi mereka terlihat sombong dan berani mengatakan bahwa senjata ajaib keluarganya adalah besi tua. Anda harus tahu bahwa banyak keluarga alam rahasia yang menyempurnakan senjata ajaib mereka dari paviliun Bailian mereka. Terlebih lagi, Si Yan memandang Liu Rui, yang langsing dan anggun, dengan aura peri yang memikat di sekelilingnya, seolah-olah dia adalah peri yang turun ke bumi, jadi dia ingin mengenalnya. Siapa kamu? Beranikah kamu mengatakan bahwa senjata ajaib di paviliun Bailian kami terbuat dari besi tua? Lagi pula, pamanku membuni sentian, jadi kamu tidak bisa mengambil mayatnya. Aku akan mencambuk orang ini untuk melampiaskan amarahku. Jika kamu bersikeras untuk mengambil badan sentian, biarkan gadis ini menemaniku. Si Yan menatap Liu Rui dengan mata berbinar. Kata-kata Si Yan langsung mengejutkan Zhu Yuan, yang telah turun ke jurang yang dalam. Liu Xing mengerutkan kening, kemarahan muncul dari badannya. Liu Rui sangat jijai saat melihat Si Yan seperti itu. Kamu orang yang tidak tahu malu. Liu Rui mengumpat dengan marah dan tiba-tiba melambaikan telapak tangannya. Sebuah kekuatan besar menuju Si Yan. Begitu Liu Rui bergerak, Si Yan menyesalinya, karena dia menemukan bahwa pemuda di depannya yang mirip dengannya memiliki kekuatan melebihi Zhu Yuan ketika dia bergerak. Aura menakutkan itu segera membuat Si Yan tidak bisa bernapas. Seluruh badannya tidak bisa bergerak bahkan jika dia mau, seolah-olah akan terkoyak. Rasa sakit yang parah membuat Si Yan terlihat ganias dan dia bahkan tidak bisa berteriak bahkan jika dia mau. Menyadari situasinya, dia dengan cepat mengulurkan telapak tangannya untuk mengimbangi aura Liu Rui. Baru kemudian Si Yan menghela nafas lega. Tuan Liu, Nona Liu, keponakan saya ini berbicara begitu bebas sehingga dia pantas mati, tapi demi saya, tolong selamatkan nyawanya. Kalau begitu kami tidak menginginkan barang-barang yang ada di badan sentian, dan aku akan membiarkanmu mengambil mayatnya juga. Zhu Yuan dengan putus asa mengikuti Liu Xing dan Liu Rui untuk meminta maaf. Saat ini, Si Yan ingin menjadi anak yang telah melakukan kesalahan, dia menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Rasa sakit karena berada di ambang kematian barusan membuatnya masih takut ketika memikirkannya. Kamu menghina adik perempuanku, bisakah kamu meminta maaf saja? Lalu apa yang terjadi dengan Sekte Cunyang kita? Liu Xing mendengus dingin dan berkata dengan niat membunuh. Menyadari situasinya, dia berbalik dan menamparkan wajah Si Yan, lalu mulai meninju dan menendangnya. Si Yan dipukuli hingga dia menangisi ayah dan ibunya.
Si Qingpei merasa tertekan saat melihatnya, tapi dia tidak berani menghentikannya. Dia tahu bahwa Jue Yuan melakukan ini untuk menyelamatkan putranya. Bagaimana bisa putranya begitu jahat dan tidak memiliki penglihatan sama sekali? Dia berani memprovokasi seseorang yang bahkan sopan kepada Jue Yuan. Segera, Si Yan dipukuli hingga tak bisa dikenali oleh Jue Yuan, meninggalkannya hanya dengan satu nafas tersisa. Tuan Liu, saya harap Anda dapat menyelamatkan nyawanya. Saya telah memberinya pelajaran. Jue Yuan berdoa. Saudaraku, lupakan saja, ayo cepat kembali agar tidak diserbu oleh guru. Liu Rui berkata pada Liu Xing. Liu Xing mengangguk, lalu melompat ke dalam lubang yang dalam, berniat mengangkat badan Sentian. Tetapi ketika Liu Xing baru saja melompat dan hendak melompat ke dalam lubang, dia dihentikan oleh Tong Yugong. Tong Yugong, apa yang akan kamu lakukan? Liu Xing mengerutkan kening. Liu Xing, aku juga ingin membawa badan anak ini kembali ke surga kita. Lei Pai harus belajar dengan cermat. Tong Yugong tersenyum ringan. Ketika Jue Yuan melihat Tong Yugong, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya dan berkata, ternyata dia adalah tuan muda Tong dari Sekte Tianlei. Saya ingin tahu apakah ayahmu baik-baik saja. Jue Yuan tidak mengerti bahwa demi badan Sentian, sekte tersembunyi lain datang ke sini. Sekte Tianlei ini lebih kuat dari Sekte Cunyang di antara sekte tersembunyi. Namun siapa sangka Tong Yugong bahkan tidak melihat ke arah Jue Yuan, yang membuat Jue Yuan sangat malu. Si Qingpei melihat pemandangan ini dan tidak berani mengatakan apapun. Paviliun Bailian mereka tidak banyak berhubungan dengan dunia sekuler, jadi dia tidak tahu tentang sekte tersembunyi ini. Tapi melihat sikap Jue Yuan, jelas bahwa pihak lain adalah seseorang yang tidak bisa tersinggung. Tong Yugong, semuanya didahulukan dan kitalah yang datang lebih dulu. Kita harus mengambil mayat ini. Liu Rui berkata pada Tong Yugong. Haha, kamu tidak membun nih orang itu, jadi apa gunanya kamu datang duluan? Hari ini, aku harus mengambil badan ini, dan tidak ada yang bisa menghentikanku. Tong Yugong tertawa dan menolak menyerah. Pada saat ini, Sentian, yang terbaring di dalam lubang, mendengarkan orang-orang di atas berjuang untuk badannya, dan merasakan emosi yang campur aduk di dalam hatinya, namun dia berharap orang-orang ini dapat bertarung lebih lama, dan itu yang terbaik berjuang untuk memberi dirinya lebih banyak waktu. Tong Yugong, kami tidak membunuhnya, tapi kamu juga tidak membunuhnya. Kenapa kamu membawanya pergi? Tuan Jue Yuan membunuh orang ini, jadi biarkan Tuan Jue Yuan memutuskan siapa yang harus mengambil badan ini. Liu Xing langsung melontarkan pertanyaan itu kepada Jue Yuan. Oke, Tong Yugong memandang Jue Yuan. Kali ini, Jue Yuan ketakutan. Dia tidak mampu menyinggung kedua belah pihak, jadi bagaimana dia berani berbicara? Ini, aku tidak keberatan siapapun yang mengambil mayat ini. Jue Yuan melambaikan tangannya berulang kali dan berkata, meskipun dia membunuh orang itu, dia tetap tidak punya hak untuk mengambil keputusan sekarang. Dia tidak ingin menyinggung siapapun, karena dia tidak mampu menyinggung siapapun. Setelah akhirnya berhasil menembus ranah Dewa Perang, Jue Yuan masih ingin hidup beberapa tahun lagi. Liu Xing, sekarang kamu dan aku sama-sama ingin mendapatkan badan ini, jadi mari kita bertarung. Siapapun yang kalah akan keluar dari sini. Bukankah ini adil? Tong Yugong berkata sambil mensibir. Kakak senior, jangan bandingkan dengan dia, kamu bukan tandingannya. Liu Rui dengan lembut menarik Liu Xing dan berkata. Liu Xing memiliki wajah yang dingin dan temperamen yang angkuh, jadi dia tidak akan mudah sujud. Apa? Apa kamu takut? Jika ya, cepat keluar sebelum aku melakukan apapun. Tong Yugong memandang Liu Xing dengan jijai, matanya penuh provokasi. Siapa yang takut padamu? Ayo bertanding. Jika aku kalah, aku akan segera pergi dan menyerahkan badannya padamu. Liu Xing terangsang. Tidak peduli bagaimana Liu Rui mencoba membujuknya, Liu Xing tidak dapat mendengarkan lagi. Oke, kalau begitu ayo berkompetisi. Akhir-akhir ini belum ada yang bertarung, dan tanganku masih sedikit gatal. Kata Tong Yugong, aura kuat tiba-tiba keluar dari badannya. Saat yang lain melihat ini, mereka buru-buru menghindarinya. Adik perempuan, tolong menjauh dulu. Liu Xing meminta Liu Rui untuk menghindarinya, dan kemudian aura di badannya juga terpancar. Segera, aura kedua orang itu,
yang berpusat satu sama lain, menyebar ke segala arah seperti gelombang laut. Angin menderu-deru dan bebatuan beterbangan kemana-mana. Pada saat ini, seluruh kuil kuzen menghilang, tidak ada satupun kayu yang tersisa, hanya 12 patung Buddha yang berdiri tak bergerak. Meskipun mereka bersembunyi jauh, Si Qingpei dan Jue Yuan masih bisa merasakan tekanan yang mengerikan. Dan orang-orang percaya yang berlutut di tanah dan tidak pernah bangun, seluruh badannya meleduk pada saat ini, bahkan tidak ada badan mereka yang tertinggal. Sentian meminta mereka pergi, tetapi mereka acuh tak acuh. Saat ini, bahkan ampasnya pun tidak tersisa. Sentian, yang berada di lubang yang dalam, juga merasakan tekanan yang menakutkan. Sinar cahaya keemasan melindunginya di depan Sentian tetap tidak bergerak, memanfaatkan waktu untuk menyerap kekuatan keyakinan di dalam badannya. Segera, nafas Tong Yugong dan Liu Xing bertabrakan. Untuk sesaat, langit dan bumi menjadi gelap, matahari dan bulan tidak bersinar, seolah-olah ini adalah akhir dunia. Badan Tong Yugong dan Liu Xing bertabrakan dengan keras, dan kemudian kilat menyambar terus-menerus. Kedua orang itu bertarung, tapi tidak ada yang bisa melihat gerakan mereka. Alam semesta berguncang dan kekacauan muncul. Si Qingpei melihat pemandangan di depannya dengan kaget, mulutnya terbuka lebar. Apakah ini duel antara dewa perang? Jue Yuan melihat pemandangan ini dengan keterkejutan di wajahnya. Meskipun dia telah dipromosikan menjadi dewa perang, dengan kekuatannya, jika dia bergabung dalam pertempuran ini, dia akan menjadi abu dalam sekejap. Liu Rui tampak gugup, mengepalkan tinjunya, dan menatap kedua pria yang bertarung itu. Dia tahu bahwa kekuatan Liu Xing tidak sebaik Tong Yugong. Anda harus tahu bahwa semakin kuat kekuatannya, kesenjangan di setiap wilayah kecil adalah kesenjangan yang tidak dapat diatasi. Alam di atas dewa bela diri akan menjadi semakin sulit. Bang! Terdengar suara yang memekakkan telinga, dan sesosok badan terbang mundur dengan cepat. Kemudian ia menabrak sebuah batu besar tidak jauh dari situ yang tingginya lebih dari 10 meter, dan langsung menghancurkan batu itu menjadi bubuk. Kekuatan semacam ini bisa dibayangkan. Kakak senior. Setelah melihat ini, Liu Rui bergegas dan membantu Liu Xing berdiri. Wajah Liu Xing pucat saat ini, dan dia jelas terluka, tetapi masih ada ekspresi arogansi di matanya, dan dia sangat tidak puas. Apa? Kamu tidak menerimanya? Tong Yugong tersenyum dingin. Tong Yugong, cepat atau lambat aku akan melampauimu. Liu Xing mengertakkan gigi dan berkata, berhenti bicara omong kosong, kamu bisa keluar sekarang, badan ini milikku. Setelah Tong Yugong selesai berbicara, dia melambaikan tangannya kepada anak buahnya, dan dua anggota sekte Tianlei langsung melompat ke dalam lubang, berniat untuk mengangkat badan Sentian. Kakak senior, ayo pergi, kembali dan ikuti guru dan jelaskan dengan hati-hati. Liu Rui memanggil Liu Xing untuk pergi. Tetapi pada saat ini, seluruh puncak tiba-tiba berguncang, dan kemudian cahaya keemasan meleduk di dalam lubang, dan aura menakutkan terpancar dari lubang tersebut. Dua anggota sekte guntur langit yang awalnya melompat ke dalam lubang semuanya terlempar keluar dari lubang dengan kekuatan yang sangat besar. Apa yang terjadi? Tong Yugong sedikit mengernyit. Tuan, orang itu belum mati, kata salah satu anggota sekte Tianlei. Ketika Liu Xing dan Liu Rui mendengar bahwa Sentian belum mati, mereka semua berhenti dan melihat ke dalam lubang dengan tidak percaya. Saat aura di dalam lubang terus melonjak, cahaya keemasan semakin kuat. Badan Sentian perlahan melayang dari lubang. Pada saat ini, Sentian terbungkus cahaya keemasan, memegang pedang pembunuh naga, berdiri dengan hikmat, seperti dewa perang lapis baja emas. Bagaimana ini mungkin? Jue Yuan menatap Sentian dengan kaget, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Kekuatan 12 Buddha tidak dapat membunuh Sentian, seorang santo bela diri kelas 5. Ini luar biasa. Dan sekarang tampaknya aura Sentian menjadi jauh lebih kuat. Martial Saint kelas 8 masih sedikit tertinggal. Sentian merasakan kekuatan di badannya, dan sedikit kehilangan muncul di matanya. Dia berpikir bahwa dengan kekuatan keyakinan ini dan kekuatan pencerahan yang dia serap, dia bisa menerobos dewa perang. Tampaknya saat kekuatannya semakin tinggi, sumber daya yang dibutuhkan Sentian untuk meningkatkan kultivasinya akan menjadi semakin besar. Tetapi bahkan dengan kekuatan Martial Saint kelas 8, menghadapi dewa bela diri kelas 5, Sentian tidak lemah sama sekali.
Ini adalah keistimewaan teknik kondensasi jantungnya. Meskipun sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan tingkat kultivasi Anda beberapa kali lipat dari sumber daya lainnya. Namun dengan tingkat kultivasi yang sama, Sentian tidak akan terkalahkan. Sentian melirik Tong Yugong, Liu Xing dan lainnya, lalu mengarahkan pandangannya pada Jue Yuan. Sekilas saja, badan Jue Yuan bergetar tanpa sadar. Keledai botak tua, kamu tidak mengira aku masih hidup, kan? Sentian mensibir. Apa yang bisa kamu lakukan jika kamu masih hidup? Jika aku bisa menghancurkanmu sekali, aku bisa menghancurkanmu untuk kedua kalinya. Setelah mengatakan itu, aura di badan Jue Yuan meleduk, dan dia mengucapkan mantra di mulutnya. Manik-manik Buddha bersinar terang. Patung Buddha yang semula berdiri tak bergerak kini bergerak kembali. 12 Buddha perlahan mendekati Sentian. Melihat 12 Buddha di depannya, Sentian mensibir lagi, dan perlahan mengangkat pedang pembunuh naga di tangannya. Seekor naga emas melayang di atas pedang pembunuh naga, dan kemudian Sentian mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya. Ditemani oleh auman naga, sinar energi pedang menakutkan yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke segala arah secara instan. Energi pedang ini langsung menembus badan ke-12 Buddha. Ledukan. Dengan suara ledukan, ke-12 Buddha itu hancur menjadi bubuk. Tidak ada tanda-tanda kuil kuzen di seluruh puncak gunung, dan 12 patung Buddha terakhir menjadi abu. Ketika dia melihat pemandangan itu, dia tiba-tiba terkejut, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Anda harus tahu bahwa ke-12 Buddha ini adalah kartu truf kuil kucennya, tetapi dia tidak ingin dihancurkan oleh Sentian hanya dengan satu pedang. Bahkan Liu Xing dan Tong Yugong di sampingnya sedikit mengernyit saat melihat ini. Dengan kemampuan mereka, tidak sulit untuk mengalahkan ke-12 Buddha ini, tetapi Sentian tampaknya hanyalah seorang suci bela diri. Kekuatan semacam ini benar-benar dapat mengalahkan 12 Buddha di kuil Kucan. Selain 12 patung Buddha ini, apakah kamu memiliki kemampuan lain? Sentian memandang Jue Yuan dengan dingin dan bertanya. Saya. Jue Yuan membuka mulutnya, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Sekarang ini adalah kartu asnya, bahkan kartu asnya dengan mudah dikalahkan oleh Sentian. Terlebih lagi, semua pengikutnya telah mati, dan dia bahkan tidak punya tempat untuk menyerap kekuatan iman. Menurutku kita pasti salah paham. Orang yang kamu cari adalah dia dan tidak ada hubungannya denganku. Jue Yuan langsung mendorong si King Pei ke depan Sentian, lalu melanjutkan, ada juga si Yan, yang aku pukul sampai nafas terakhir. Jika kamu ingin balas dendam, kamu harus pergi ke mereka. Kakak laki-laki, kamu. Si King Pei memandang Jue Yuan dengan tidak percaya. Diam, siapa kakak laki-lakimu? Kamu harus mengurus urusanmu sendiri. Itu semua karena kamu. Sekarang kuil kuzenku hancur. Melihat bahwa dia tidak bisa mengalahkan Sentian, Jue Yuan berencana untuk berhenti memedulikan si King Pei. Kakak senior, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Kamu pergi ke Longmen untuk membunuh orang dan melukai orang lain, tapi itu semua salahmu. Melihat Jue Yuan ingin mengabaikannya, si King Pei berkata dengan cemas. Diam. Jika bukan karena kamu, mengapa aku pergi ke Kyoto untuk menimbulkan masalah di Longmen? Jue Yuan menatap si King Pei dengan tajam. Melihat kedua kakak laki-laki itu benar-benar menggigit satu sama lain, wajah Sentian sedikit mengembun dan dia berkata, kalian berdua, berhentilah menggigit satu sama lain, kalian berdua akan mati hari ini. Setelah Sentian selesai berbicara, pedang pembunuh naga di tangannya langsung menembakkan cahaya pedang. Menyadari situasinya, badannya melompat, tetapi si King Pei tidak dapat melarikan diri, dan langsung ditembus oleh cahaya pedang, dan badannya terpotong menjadi dua bagian. Melihat dua bagian badan si King Pei, dahi Jue Yuan langsung berkeringat dingin. Dia melompat dan bergegas menuruni gunung, berencana untuk melarikan diri. Tapi bagaimana mungkin Sentian bisa melarikan diri demi dia? Hampir di saat yang sama, Sentian bergegas keluar. Dia berhenti di depan Jue Yuan dalam sekejap, dan kemudian menatap Jue Yuan dengan tatapan mematikan. Menyadari situasinya dan mengetahui bahwa dia tidak dapat melarikan diri, dia segera kembali ke Liu Xing dan Tong Yugong dan berkata, Tuan Liu, Tuan Tong, tolong. Datang dan selamatkan aku. Jika ada di antara kalian yang bisa menyelamatkanku, aku bersedia menjadi sapi atau kuda seumur hidupku. Liu Xing tidak mengatakan apa-apa,
Tetapi Tong Yugong tertawa dan berkata, Zhu Yuan, kamu hanyalah dewa bela diri yang baru. Bahkan jika kamu bekerja untuk sekte Tianlei kami tetap tidak menyukaimu. Kamu masih membuang-buang sumber daya. Ketika Zhu Yuan mendengar ini, dia sangat marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tidak bisa menangani Sentian. Dia tidak berani menyinggung Tong Yugong. Wah, karena kamu terus maju di setiap langkah, jangan salahkan aku karena Mah Tei bersamamu. Katakanlah, Zhu Yuan tiba-tiba menghancurkan manik-manik Buddha di tangannya, dan sinar cahaya Buddha perlahan muncul dari manik-manik itu. Melihat sinar cahaya Buddha, Zhu Yuan terus membaca kitab suci di mulutnya, dan darah perlahan mulai merembes keluar dari dahinya. Kamu ingin membakar esensi darah. Ketika Sentian melihat ini, dia tahu bahwa Zhu Yuan ingin membakar esensi darah dan bertarung mati-matian dengannya. Namun, Sentian tidak akan memberinya kesempatan ini. Jika esensi dan darah Zhu Yuan dibakar, Sentian tidak akan mampu lagi menyerap kekuatannya. Sentian tiba-tiba meraih Zhu Yuan dengan cakarnya, dan seberkas cahaya Buddha melesat, mengenai tangan Sentian dengan keras untuk menghentikan Sentian. Namun, Sentian tidak berhenti sama sekali, dan langsung meraih kepala Zhu Yuan. Dia mengaktifkan teknik kondensasi jantung, dan kekuatan isap yang besar langsung mulai menyerap kekuatan Zhu Yuan. Sinar cahaya Buddha yang perlahan naik semuanya mengarah ke Sentian saat ini. Tapi Sentian acuh tak acuh dan bahkan tidak berkedip. Saat lampu Buddha ini menerpa Sentian, rasanya seperti menggaruk gatal. Mata Zhu Yuan melebar dan dia menatap Sentian dengan ngeri. Pada akhirnya, dalam ketakutan, Sentian menyedot seluruh kekuatannya dan mengubahnya menjadi mumi. Setiap orang yang melihat pemandangan ini mengerutkan kening. Terutama Liu Xing, dengan niat membunuh terpancar di matanya. Anak ini ternyata adalah seorang kultivator jahat. Pantas saja dia begitu kuat di alam suci bela diri. Liu Xing berkata dengan gigi terkatup. Dapat dilihat bahwa Liu Xing sangat membenci kultivator jahat, dan Liu Rui juga memasang wajah dingin saat ini, menatap ke arah Sentian. Saya tidak tahu apa hubungannya Sekte Cunyang dengan mengikuti kultivator jahat. Biarkan mereka berdua sangat membenci satu sama lain. Di sisi lain, Tong Yugong sedikit mengernyit, dengan ekspresi agak rumit di matanya. Sentian menyerap kekuatan Zhu Yuan. Situasi ini melebihi ekspektasinya. Pada saat ini, Sentian merasakan tatapan mata beberapa orang, tetapi dia tidak melihat ke arah mereka, tetapi berbalik dan pergi. Karena Sentian tahu bahwa meskipun orang-orang ini masih muda, mereka sangat kuat, dan masing-masing dari mereka berada di alam dewa bela diri. Mereka telah memasuki alam dewa bela diri pada usia seperti itu, dan masih belum dikenal di dunia seni bela diri. Sentian tidak mengenal mereka sama sekali, yang berarti orang-orang ini pasti berasal dari sekte tersembunyi. Sekarang Sentian tidak tahu banyak tentang sekte dunia tersembunyi, jadi dia tidak ingin memprovokasi mereka. Berhenti. Tapi saat Sentian hendak pergi, Tong Yugong berbicara. Kemudian beberapa pria yang dibawa oleh Tong Yugong segera mengepung Sentian. Lagi sibuk apa? Sentian memandang Tong Yugong dan bertanya. Tidak apa-apa, aku hanya ingin berteman denganmu. Apakah kamu baru saja menyerap kekuatan keledai botak tua Zhu Yuan itu? Apakah kamu menggunakan teknik budidaya yang jahat? Tong Yugong bertanya pada Sentian sambil tersenyum. Tidak ada komentar. Sentian memandang Tong Yugong dengan waspada dan berkata, hahaha, jangan gugup. Sekalipun kamu menggunakan teknik kultivasi yang jahat, terus kenapa? Tujuan dari kultivasi adalah untuk meningkatkan kekuatanmu. Menggunakan. Tong Yugong tertawa, melangkah maju dan menepuk bahu Sentian, seolah-olah dia sengaja berusaha mendekati Sentian. Tapi Sentian mengelak dengan ringan dan menghindari Tong Yugong. Tong Yugong tertegun sejenak, tapi dia tidak marah. Sebaliknya, dia melanjutkan, saya sangat mengagumi Anda. Anda dapat kembali ke Sekte Tianlei bersama saya. Bakat seperti milik Anda tidak akan berkembang sama sekali jika Anda melakukannya sendiri. Dari Sekte Tianlei, Sentian mengerutkan kening. Dia belum pernah mendengar tentang Sekte Tianlei di dunia seni bela diri. Melihat ekspresi Sentian, Tong Yugong tersenyum dan berkata, Anda belum pernah mendengar tentang Sekte Tianlei kami, tapi saya yakin Anda pasti tahu tentang Sekte dunia tersembunyi. Kemampuan Anda saat ini dianggap salah satu yang terbaik di dunia seni bela diri. Saya pikir banyak orang. Lihatlah kepala kuda itu.
Tetapi kekuatan orang suci bela diri sepertimu hanyalah murid terburuk di Sekte Tianlei kami. Lihat mereka, alam mana yang tidak lebih tinggi dari milikmu. Tong Yugong menunjuk ke arah murid Sekte Tianlei yang mengelilingi Sentian dan berkata, kekuatan para murid Sekte Tianlei ini memang tidak rendah. Yang terburuk berada di puncak Martial Sein, dan bahkan lebih tinggi dari Sentian. Tapi kamu tidak perlu berkecil hati. Kamu mengandalkan kekuatan Martial Sein untuk membunuh Jue Yuan, seekor keledai botak tua yang baru saja dipromosikan menjadi dewa bela diri. Ini membuktikan bahwa kamu sangat mampu. Sekte Tianlei kami menyambut orang-orang berbakat sepertimu. Tong Yugong terus-menerus mengulurkan cabang zaitun ke Sentian. Maaf, ada hal lain yang harus saya lakukan, dan saya tidak ingin bergabung dengan Sekte Guntur Langit. Sentian menggelengkan kepalanya, berbalik dan ingin pergi. Namun, beberapa murid dari Sekte Tianlei menghalangi jalan dan tidak berniat membiarkan Sentian pergi. Ini bukan masalah apakah kamu memikirkannya atau tidak, karena tidak ada yang bisa menolak Sekte Tianlei kami. Aku tidak berdiskusi denganmu, ini perintah. Tong Yugong berkata dengan sangat mendominasi. Sentian mengerutkan kening, bagaimana jika saya bersikeras untuk tidak pergi bersamamu? Kalau begitu aku akan mematahkan kakimu dan membawamu pergi. Tong Yugong berkata tanpa ragu-ragu. Hanya karena kamu tidak memiliki kemampuan. Mata Sentian menyipit, dan semburan semangat juang memancar dari badannya. Hahaha, hahaha, kamu, seekor katak di dalam sumur, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu membunuh Jue Yuan, kamu merasa tak terkalahkan. Perasaan itu tidak lebih baik dari dewa bela diri yang baru. Dia bahkan tidak memiliki 10% kekuatan dewa bela diri yang sebenarnya. Hari ini saya akan membiarkan Anda melihat apa kekuatan dewa bela diri itu. Setelah berbicara, Tong Yugong perlahan mengangkat lengannya. Dengan sedikit pengangkatan ini, aura kuat langsung meleduk. Aura menakutkan bergulir ke arah Sentian seperti gelombang laut, mengalir deras tanpa henti. Sentian tiba-tiba merasa seolah-olah udara di sekitarnya mengembun, dan bahkan kehampaan pun tampak berputar dan berubah bentuk. Ekspresi Sentian sedikit berubah, seolah-olah ada beberapa gunung yang menekan Sentian. Celepuk. Sentian mengertakkan gigi dan berlutut dengan satu kaki. Tuling-tuling di badannya mengeluarkan suara berderak, dan kulit di badannya berubah menjadi merah darah. Nafas Sentian menjadi cepat, dan keringat dingin di dahinya terus turun. Melihat Sentian seperti ini, Tong Yugong sedikit mengangkat sudut mulutnya, matanya penuh dengan jijai. Seorang Martial Sein adalah Martial Sein. Tidak peduli betapa berbakatnya dia, tidak mungkin dia bisa bertarung melawan dewa bela diri sejati. Ingat, saya tidak peduli seberapa tinggi status Anda di dunia seni bela diri atau seberapa terkenalnya Anda, tetapi di mata sekte dunia tersembunyi kami, Anda semua adalah kutu kupret. Tong Yugong berkata dengan tatapan jijai. Sentian tidak mengucapkan sepatah kata pun, menundukkan kepalanya, keringat dingin menetes. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu ingin mengikutiku, atau kamu ingin aku mematahkan kakimu? Pilihan kedua, kamu dapat memilih. Tong Yugong berkata pada Sentian. Bagaimana jika aku tidak memilih apapun? Sentian tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan kemudian nafas kuat keluar dari badan Sentian. Tong Yugong tercengang, dia tidak menyangka Sentian masih bisa memancarkan aura yang begitu kuat di bawah tekanannya. Tapi saat dia tertegun, Sentian telah meninju-tinju cahaya suci, menjatuhkan murid dari Sekte Tianlei dengan keras, dan seluruh badannya seperti kilat, bergegas menuruni gunung. Baru saja, Sentian sengaja menunjukkan kelemahannya agar Tong Yugong mengendurkan kewaspadaannya, dan kemudian mencari kesempatan untuk melarikan diri. Meskipun Sentian tidak takut bertarung dengan Tong Yugong juga membawa beberapa murid dari Sekte Tianlei. Jika orang-orang ini bersatu, Sentian mungkin bukan lawannya. Terlebih lagi, Liu Xing dan Liu Rui menatapnya dengan niat membunuh. Sentian tidak tahu apa yang dilakukan kedua orang ini, jadi dia hanya bisa mencari peluang untuk melarikan diri. Kutu kupret, kejar aku! Tong Yugong berteriak dengan marah dan mulai mengejar Sentian bersama anak buahnya. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Liu Rui bertanya pada Liu Xing. Kami juga mengejarnya. Kami tidak bisa membiarkan Sekte Tianlei mengambil orang ini. Orang ini adalah seorang kultivator jahat. Jika dia dibawa pergi oleh Sekte Tianlei pasti akan memanfaatkannya.
Kita tidak bisa membiarkan para penggarap jahat muncul kembali. Setelah Liu Xing mengatakan itu, dia langsung terbang dengan pedangnya dan mengejar Sentian. Sentian, sebaliknya, dipenuhi amarah, kekuatan spiritualnya mengembun di kakinya, dan dia berlari ke depan secepat kilat. Sentian cepat, tapi Tong Yugong juga tidak lambat, dan dia dengan cepat menyusul Sentian. Nak, orang yang disukai oleh Sekte Guntur Surgawi saya adalah takdir Anda. Mengapa Anda melarikan diri? Selama kamu patuh, aku, Sekte Tianlei, tidak akan pernah mempersulitmu. Tong Yugong membujuk Sentian dari belakang. Alasan mengapa dia membawa Sentian pergi adalah untuk mempelajari Sentian dan mengetahui metode apa yang digunakan Sentian untuk menarik kekuatan iman yang begitu besar. Ada juga teknik kultivasi jahat yang dipraktekkan oleh Sentian, yang dapat menyerap kekuatan orang lain untuk meningkatkan dirinya. Teknik semacam ini juga yang diinginkan Tong Yugong. Sudah kubilang, aku tidak peduli sama sekali. Sentian berlari ke depan dengan seluruh kekuatannya, tidak mempercayai apa yang dikatakan Tong Yugong. Sebagai dewa bela diri, akan menjadi lelucon jika seorang martial saint kecil sepertimu lolos. Setelah Tong Yugong selesai berbicara, dia tiba-tiba melompat dan mendarat tepat di depan Sentian, menghalangi jalan Sentian. Ketika Sentian melihat ini, dia hanya bisa berhenti dan menatap Tong Yugong dengan waspada. Pada saat ini, murid lain dari Sekte Tianlei juga menyusul dan mengepung Sentian. Sentian meliriknya dan tahu bahwa akan sulit baginya untuk melarikan diri hari ini, jadi dia berkata dengan dingin, sebagai sekte tersembunyi, apakah Anda, Sekte Tianlei, menindas minoritas dengan lebih banyak orang? Jika kamu punya nyali, kita bisa bertarung sendirian. Sentian tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri dan hanya memiliki satu pertempuran, jadi dia ingin merangsang Tong Yugong dan membiarkannya bertarung sendirian. Jika Tianlei mengirim orang-orang ini bersama, Sentian tidak punya peluang untuk menang. Tidak perlu menindas minoritas saat berhadapan denganmu. Aku sendiri sudah cukup. Tong Yugong mendengus dingin, lalu berkata kepada anak buahnya, kalian semua mundur dan biarkan aku menaklukkan anak ini. Murid dari Sekte Tianlei semuanya mengangguk, lalu menyingkir. Melihat ini, Sentian langsung menggunakan pedang pembunuh naga, mengaktifkan badan emas yang tidak bisa dihancurkan, dan menggunakan auranya secara ekstrim. Pedang pembunuh naga terus berdengung, bayangan muncul, dan roh pedang dipanggil oleh Sentian. Menghadapi Tong Yugong, Sentian tahu bahwa dia harus berusaha sekuat tenaga. Akan lebih baik jika dia bisa mengalahkan musuh dengan satu gerakan. Tong Yugong melihat pedang pembunuh naga di tangan Sentian, matanya penuh dengan keserakahan. Kamu tidak terlalu kuat, tetapi kamu memiliki banyak harta, tetapi harta ini akan segera menjadi milikku. Setelah mengatakan itu, Tong Yugong tiba-tiba bergegas menuju Sentian, mencapai kecepatan yang sangat cepat. Sentian hanya merasakan sosok itu berkedip-kedip, dan Tong Yugong telah tiba di depannya, kecepatannya sangat mencengangkan. Sentian secara naluriah mengayunkan pedangnya, dan semburan auman naga terdengar, dan cahaya pedang yang menakutkan langsung meleduk. Menghadapi cahaya pedang Sentian, Tong Yugong tidak menghindar, tapi menendang dengan cepat. Dengan tendangan ini, bola energi yang terkondensasi terlihat, seperti bola meriam, yang bertabrakan dengan cahaya pedang dengan keras. Ledukan. Terjadi ledukan dahsyat, dan dampaknya yang tersebar langsung menimbulkan gelombang puing. Sentian, sebaliknya, mundur beberapa langkah, tangannya yang memegang pedang naga sedikit gemetar. Tong Yugong jatuh di depan Sentian dengan cibiran di bibirnya. Sentian sedikit mengernyit, dia sekarang memegangnya. Memegang pedang pembunuh naga, dia bahkan mengorbankan roh pedang, tapi dia gagal. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Tong Yugong sungguh luar biasa. Hari ini aku akan membiarkanmu melihat kekuatan sebenarnya dari Dewa Perang. Setelah mengatakan itu, badan Tong Yugong melompat lagi. Kakinya berubah menjadi bayangan, dan energi yang tak terhitung jumlahnya seperti bola meriam, menderu ke arah Sentian. Teknik pedang 9 bayangan. Sentian memandang ke langit yang penuh energi dan melambaikan pedang pembunuh naga di tangannya. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya memancarkan cahaya keemasan ke seluruh langit. 1 cara, 2 cara, 3 cara. 6 sosok Sentian muncul, masing-masing memancarkan aura menakutkan. 6 sosok itu mengayunkan pedang mereka pada saat yang sama, menghalangi energi yang luar biasa.
Kekosongan bergetar, ledukan terus berlanjut, dan langit dan bumi tampak bergetar saat ini. Di tengah lereng gunung, bebatuan berterbangan kemana-mana, dan kekuatan mengerikan ini tiba-tiba menyebabkan lereng gunung runtuh ke dalam lubang yang dalam. Hampir dalam sekejap mata, Tong Yugong menendang tendangan yang tak terhitung jumlahnya. Dan Sentian juga mengandalkan teknik pedang 9 bayangan untuk menggunakan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya pedang dan energi bertabrakan di udara, menyebabkan ledukan. Ketika Liu Xing, yang tidak jauh dari sana, melihat pemandangan ini, wajahnya menjadi sedikit jelek. Aku tidak menyangka anak ini, yang mengandalkan kekuatan martial Sein, bisa bertarung begitu sengit dengan Tong Yugong. Liu Xing tidak menyangka bahwa Sentian, seorang suci seni bela diri, masih bisa bertarung dengan Tong Yugong. Menurutnya, jika Tong Yugong benar-benar bergerak, Sentian mungkin tidak akan bisa menangkap satu gerakan pun. Namun kini, melihat pertarungan keduanya, kekuatan Sentian tidak kalah dengan miliknya. Pertarungan antara Liu Xing dan Tong Yugong tidak begitu sengit, dan hanya setelah beberapa gerakan, Liu Xing dikalahkan. Ilmu pedang orang ini sangat aneh. Sosok-sosok itu tidak terlihat seperti ilusi. Setiap sosok sebenarnya memiliki aura. Liu Rui melihat teknik pedang 9 bayangan yang digunakan oleh Sentian dan bertanya dengan aneh. Anak ini agak aneh. Saya tidak tahu bagaimana dia memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda. Dan pedang di tangannya jelas bukan benda fana. Roh pedang telah bangkit. Saya benar-benar tidak tahu, kapan orang seperti itu muncul di dunia seni bela diri. Liu Xing juga merasa sangat aneh. Kakak senior, mungkinkah orang ini keluar dari dunia rahasia? Liu Rui bertanya. Tidak mungkin. Meskipun ada banyak master di dunia rahasia, dunia sekuler tempat mereka berasal tidak dapat menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya sama sekali. Dunia sekuler menindas mereka. Jika tidak, apakah menurut Anda kami, keluarga seni bela diri yang tertutup, masih memiliki lingkungan pelatihan yang santai dan nyaman? Banyak sumber daya telah dirampok oleh keluarga di alam rahasia sejak lama, dan Anda dan saya tidak akan bisa berlatih secepat itu. Liu Xing menggelengkan kepalanya dan berkata, Guru berkata bahwa kita sejajar dengan keluarga-keluarga di alam rahasia. Pada akhirnya, kita akan kembali melalui jalan yang berbeda dan kita akan memulai jalur kultivasi. Liu Rui memandang Liu Xing dengan bingung dan berkata, Hei, tidak semudah itu. Jika semudah itu, guru tidak akan mengalami depresi setiap hari. Liu Xing menghela nafas. Saat kedua orang itu sedang berbicara, suara ledukan yang memekakkan telinga telah berhenti, dan asap perlahan menyebar. Tong Yugong memandang Sentian dengan dingin. Saat ini, Sentian terlihat sedikit malu. Meskipun dia menggunakan teknik pedang 9 bayangan, dia masih menerima beberapa tendangan. Sungguh menarik bahwa seorang pria di alam bela diri bisa memblokir seranganku. Teknik pedang apa yang baru saja kamu gunakan yang bisa langsung mengubahmu menjadi 5 versi identik dari dirimu? Ya, itu bukan ilusi, karena sosok itu memiliki kekuatan menyerang. Sepertinya kamu punya banyak rahasia. Melihatnya seperti ini, aku ingin membawamu kembali ke Sekte Tianlei. Tong Yugong menatap Sentian dengan rasa ingin tahu di matanya. Pahami Sentian secara menyeluruh. Sentian memandang Tong Yugong dengan mata tajam. Dia tahu bahwa jika dia ingin menang, dia harus menggunakan beberapa cara. Sentian melambai ringan, dan pedang pembunuh naga menghilang, diikuti oleh beberapa sosok yang juga menghilang. Melihat Sentian menyingkirkan pedangnya, Tong Yugong tersenyum tipis. Apakah kamu mengerti? Apakah kamu ingin mengikuti saya? Tidak mungkin mengikutimu kecuali kamu menggendongku. Setelah Sentian selesai berbicara, cahaya menyala di tangan kanannya. Hahaha, meski kamu menggunakan senjata, kamu bukan tandinganku. Apakah kamu masih ingin mengalahkanku dengan tangan kosong? Tong Yugong tertawa dan tidak menganggapnya serius sama sekali. Tinju cahaya suci. Sentian berteriak dengan marah, dan kemudian cahaya di tangannya menjadi menyilaukan seperti matahari. Kemudian dia memukul Tong Yugong dengan sebuah pukulan. Kekuatan yang luar biasa menyebabkan seluruh kekosongan berputar dan berubah bentuk. Tong Yugong perlahan mengangkat tangannya, dan kekuatan yang melonjak mengembun di tangannya, langsung meraih tinju Sentian. Bang! Terdengar suara teredam, dan pukulan Sentian langsung tertangkap di tangan Tong Yugong. Selama kamu memiliki kemampuan ini, jangan melawan.
Tong Yugong mengangkat sudut mulutnya dan memandang Sentian dengan jijai. Tapi Sentian tidak tampak terkejut, dia tidak pernah menyangka Tong Yugong bisa dirobohkan hanya dengan satu pukulan. Tepat ketika perhatian Tong Yugong tertuju pada Sentian, tiba-tiba seberkas cahaya melintas di sisinya. Pedang pembunuh naga yang telah menghilang muncul, dan mengenai lengan Tong Yugong dengan satu serangan pedang. Tong Yugong mengerutkan kening dan tiba-tiba mundur. Namun, pedang ini masih mengenai lengan Tong Yugong, menyebabkan darah di lengan Tong Yugong langsung mengalir. Ketika Sentian melihat ini, dia sangat kesal, dia mengira pedang ini dapat memotong lengan Tong Yugong, tapi sekarang tampaknya kekuatan roh pedang masih terlalu lemah. Melihat lengannya yang terlukai, kemarahan Tong Yugong membara. Wah, aku tidak punya kesabaran lagi untuk bermain denganmu. Setelah Tong Yugong selesai berbicara, semburan cahaya hijau terpancar dari lukanya. Lukanya sembuh dengan cepat di bawah lampu hijau ini. Sentian melihatnya dengan tidak percaya. Dia benar-benar tidak tahu kemampuan seperti apa yang dimiliki Tong Yugong ini. Saya sudah lama mendengar bahwa Sekte Guntur Langit melanggar aturan dan diam-diam menggunakan teknologi genetika. Sekarang tampaknya memang demikian. Liu Xing melihat luka Tong Yugong yang bisa sembuh sendiri dan berkata dengan ekspresi muram. Kakak senior, saya perlu melaporkan masalah ini kepada guru. Saya mendengar guru berkata bahwa jika Anda melanggar hukum, Anda akan menderita bencana surgawi. Mungkin, seluruh dunia seni bela diri kita juga akan menderita. Liu Rui berkata dengan ekspresi khawatir. Liu Xing mengangguk, menatap Tong Yugong dengan cermat. Saat ini, amarah Tong Yugong sudah membara, dan tangannya seperti cakar elang, bersinar dengan cahaya perak. Aura tajam terus meningkat. Aku akan membuatmu membayar harganya. Begitu Tong Yugong selesai berbicara, dia menghilang dari mata Sentian dalam sekejap. Sentian mengerutkan kening, lalu mengayunkan kembali pedang pembunuh naga ke tangannya. Dentang. Pedang pembunuh naga sepertinya telah mengenai sesuatu yang keras, dan tangan Sentian terguncang hingga mati rasa. Sebelum Sentian bisa melihat dengan jelas, dia merasakan angin kencang datang. Segera setelah itu, badan Sentian terbang seketika. Badan emas Sentian yang tidak bisa dihancurkan langsung hancur di depan dadanya, dan darah segera mengalir keluar. Melihat luka di dadanya, ekspresi Sentian menjadi lebih serius. Anda harus tahu bahwa badan emasnya yang tidak bisa dihancurkan sangatlah keras. Bahkan tanpa perlindungan badan emas yang tidak bisa dihancurkan, badan fisiknya tidak dapat dipatahkan oleh siapapun. Tapi sekarang Tong Yugong terus menghancurkan badan emasnya yang tidak bisa dihancurkan, dan bahkan badan fisiknya. Sebenarnya badan itu keras sekali. Tapi itu hanya goresan di kulit. Tong Yugong sedikit terkejut, tapi begitu dia menginjak tanah, badannya langsung bergerak menuju Sentian. Melawan Martial Saint, Tong Yugong telah melancarkan beberapa serangan satu demi satu, yang membuatnya kehilangan kesabaran. Kecepatan Tong Yugong sangat cepat sehingga dia mengeluarkan aliran udara yang sangat besar, menyapu seperti badai. Gelombang energi yang menakutkan meraung ke arah Sentian. Teknik pedang 9 bayangan. Melihat ini, Sentian menggunakan teknik pedang 9 bayangan lagi. Kekuatan naga ilahi beredar dengan gila-gilaan di badan Sentian, dan kristal naga di dadanya juga meleduk dengan cahaya terang. Sinar cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya langsung ditebas dari pedang pembunuh naga. Di udara, cahaya pedang dan energi terus bertabrakan, dan dari waktu ke waktu akan ada energi yang hilang, menghantam Sentian dengan keras. Sentian mengertakkan gigi dan bertahan seumur hidup. Di saat yang sama, sinar cahaya pedang juga melewati energi dan mengenai Tong Yugong. Apa yang awalnya dikira Tong Yugong adalah pertarungan yang menghancurkan berubah menjadi pertarungan hidup dan mati. Segera, asapnya menghilang, dan Sentian serta Tong Yugong berdiri saling memandang. Badan Sentian sudah penuh dengan bekas luka, dan darah terus mengalir dari sudut mulutnya. Pakaian Tong Yugong juga menjadi compang camping, dan beberapa bekas luka memancarkan cahaya hijau samar. Jelas sekali cedera Tong Yugong tidak serius, tapi itu cukup memalukan bagi Tong Yugong. Berurusan dengan seorang santo bela diri mengubahnya menjadi seperti sekarang. Nak, aku menjadi semakin penasaran denganmu. Kamu adalah orang pertama yang bisa memaksaku ke kondisi ini, dan kamu hanyalah seorang Martial Saint. Kata Tong Yugong sambil berjalan menuju Sentian.
Badan Tong Yugong memancarkan aura menakutkan, yang menyelimuti Sentian dan membuatnya kehilangan kemampuan untuk bergerak. Kakak senior, orang ini akan dibawa pergi oleh Tong Yugong, apa yang harus kita lakukan? Melihat adegan ini, Liu Rui bertanya pada Liu Xing. Ayo kita ambil tindakan. Saya akan menahan Tong Yugong sebentar lagi. Anda dapat membawa anak itu dan segera pergi. Kita tidak boleh membiarkan kultivator jahat ini jatuh ke tangan Sekte Tianlei. Jika Sekte Tianlei diizinkan mendapatkan teknik budidaya jahat, saya khawatir sekte tersembunyi kita pun tidak akan bisa hidup damai di masa depan. Liu Xing berkata pada Liu Rui. Kakak laki-laki, kamu. Liu Rui ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa Sentian, yang telah ditekan oleh Tong Yugong dan tidak bisa bergerak, sekarang terbakar api. Di bawah api merah, Sentian perlahan mengangkat pedang pembunuh naga. Energi pedang yang melonjak ke langit tiba-tiba meleduk. Tong Yugong tercengang, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Sentian, yang terluka parah, bisa menghilangkan penindasan auranya sendiri dan memancarkan energi pedang yang begitu menakutkan. Bagaimana mungkin, anak ini sebenarnya memiliki kekuatan untuk melawan? Liu Xing juga melebarkan matanya dan menatap Sentian dengan tidak percaya. Anda harus tahu bahwa dia tidak bisa bertahan lama di tangan Tong Yugong. Bahkan jika dia terluka parah, dia mungkin kehilangan kekuatan untuk melawan. Namun kini Sentian masih memiliki kemampuan untuk melawan. Jelas bahwa kekuatan Liu Xing tidak sekuat Sentian Qiang, tetapi Sentian jelas hanya berada pada level seorang suci bela diri. Saat ini, Liu Xing sedang bingung. Awalnya, dia meremehkan Sentian sama sekali, tetapi sekarang dia harus mengakui bahwa Sentian memang lebih kuat dari dirinya sendiri. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Martial Saint sebenarnya lebih kuat daripada dewa bela diri itu sendiri. Kognisi Liu Xing sangat terpengaruh. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Aku tidak menyangka kamu masih memiliki kemampuan untuk melawan. Kali ini aku akan membuatmu menyerah sepenuhnya. Tangan Tong Yugong perlahan melambai di kehampaan, dan cahaya redup mulai muncul, kemudian menjadi semakin terang, dan mulai berputar. Aura menakutkan semakin cepat seiring dengan angin kencang. Pada saat ini, matahari yang berputar sepertinya muncul di depan mata Sentian, dan kekuatan yang tak ada habisnya sepertinya menelan segalanya. Kakak senior, apakah Tong Yugong pembunuh? Bagaimana dia bisa menggunakan jurus sekuat itu? Liu Rui bertanya dengan bingung saat melihat ini. Anda harus tahu bahwa yang diinginkan Tong Yugong adalah membawa Sentian kembali ke Sekte Tianlei hidup-hidup, karena hanya Sentian yang hidup dan merupakan yang paling berharga bagi mereka. Mungkin tidak, tapi gerakannya sangat kuat. Aku ingin tahu apakah anak ini akan mati. Liu Xing berkata perlahan. Dan Sentian merasakan kekuatan yang sangat besar, memegang erat pedang pembunuh naga dengan kedua tangannya. Gelombang kekuatan naga ilahi terus mengalir ke badan pedang. Suara auman naga terdengar, dan seekor naga emas berputar di belakang Sentian. Semua kekuatan spiritual di dantiannya dilepaskan oleh Sentian. Setelah pukulan ini, terlepas dari menang atau kalah, Sentian tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Mengikuti raungan rendah Sentian, cahaya pedang di pedang pembunuh naga melonjak. Cahaya pedang emas ditembakkan dari pedang pembunuh naga, membentuk pedang emas besar. Ledukan. Pedang raksasa itu menebas, dan bola cahaya di tangan Tong Yugong langsung terlempar. Dengan suara keras, kedua nafas itu bertabrakan dengan keras. Sejumlah besar energi menyebar, dan murid-murid Sekte Tianlei di sekitarnya semuanya memiliki ekspresi menyakitkan di wajah mereka, menahan aura ini sampai mati. Bahkan Liu Xing dan Liu Rui di kejauhan terkena dampaknya. Badan mereka bergetar dan mereka hampir jatuh dari pedang terbang. Badan Sentian jatuh ke tanah seperti daun jatuh, dan luka di badannya berdarah. Dan Tong Yugong tidak jauh lebih baik saat ini. Dia seperti seorang pengemis, berlutut dengan satu kaki, dengan darah hijau menetes dari beberapa luka di badannya. Kali ini, kecepatan pemulihan luka Tong Yugong jelas jauh lebih lambat. Menguasai. Setelah kejadian itu, murid dari Sekte Tianlei bergegas ke Tong Yugong. Tong Yugong menarik napas dalam-dalam, berdiri perlahan, dan memandang Sentian yang tergeletak di tanah, dengan ekspresi luar biasa di matanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Pasti ada rahasia dalam diri anak ini. Aku ingin mentransfer semua kemampuannya pada diriku sendiri.
Pergi dan tangkap dia dan bawa dia kembali ke Sekte Guntur Langit. Tong Yugong berkata kepada beberapa murid Sekte Tianlei. Pada saat ini, badan Sentian sangat lemah, tetapi dia masih menopang tanah dengan pedangnya, berdiri perlahan, menatap Tong Yugong dan berkata, sebagai anggota sekte tersembunyi, kamu sebenarnya tidak menepati janjimu. Kamu bilang kamu tidak akan terlalu sering menggangguku. Sedikit. Jika kita bisa, kita berdua bisa melanjutkan. Sentian ingin mengangkat pedang pembunuh naga, tapi sekarang dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat pedang pembunuh naga. Nafasmu hanya tersisa satu sekarang. Bahkan orang biasa pun bisa membunuhmu dengan mudah. Saat aku membawamu kembali ke Sekte Tianlei, aku akan mempelajarimu dengan cermat dan mencari tahu mengapa kamu, seorang suci bela diri, bisa membuatku sangat malu. Setelah Tong Yugong selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan beberapa murid Sekte Tianlei melangkah maju dan menangkap Sentian. Sentian tidak melawan karena dia tidak punya kekuatan lagi untuk melawan. Berhenti. Pada saat ini, Liu Xing dan Liu Rui terbang dengan pedang mereka, lalu melompat turun. Melihat Liu Xing dan Liu Rui, wajah Tong Yugong menjadi sangat jelek. Dia lupa tentang dua orang ini. Liu Xing, apa yang ingin kamu lakukan? Tong Yugong menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan berpura-pura sangat tenang. Tong Yugong, kamu tidak bisa membawa orang ini pergi. Kita harus membawanya kembali ke Sekte Cunyang. Liu Xing berkata langsung. Saya menangkap pria ini, mengapa saya membiarkan Anda membawanya pergi? Tanya Tong Yugong. Tidak ada alasan, aku hanya ingin mengambilnya. Liu Xing berkata dengan dingin. Kali ini, Tong Yugong sangat marah. Wajah Tong Yugong sangat galak, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, Liu Xing, apakah kamu berencana merampokku dengan paksa? Saya dapat memberitahu Anda, dengan keahlian Anda masih bukan tandingan saya. Setelah mendengar ini, Liu Xing mengangkat sudut mulutnya dan berkata, berhenti bicara omong kosong. Sekarang kamu terluka, aku bisa membunuhmu hanya dengan satu tangan. Kamu telah membual sepanjang hari tentang menjadi seorang jenius dari sekte tersembunyi, dan sekarang kamu telah dipukuli seperti ini oleh seorang suci bela diri. Beraninya kamu mengatakan itu. Kata-kata Liu Xing sangat menyakiti hati Tong Yugong. Aura Tong Yugong meleduk dan dia memelototi Liu Xing. Liu Xing, jika kamu berani merampok seseorang, percaya atau tidak, Sekte Tianlei ku akan langsung membunuh Sekte Cunyangmu. Dengan kekuatan Sekte Cunyangmu, hanya perlu beberapa menit untuk menghancurkanmu. Berhentilah berbicara omong kosong, Anda Sekte Tianlei melanggar aturan, memodifikasi gen, dan sekarang Anda ingin mempelajari metode budidaya jahat. Jika ini menyebar, sekte tersembunyi lainnya tidak akan duduk diam dan mengabaikannya, kan? Liu Xing berkata dengan tidak sabar. Tong Yugong mengerutkan kening dan memandang Liu Xing, apakah Anda benar-benar tidak takut dengan konfrontasi antara dua sekte besar kita? Jangan khawatir, itu adalah tanggung jawab kami untuk melenyapkan setan dan melindungi Tao. Anda Sekte Tianlei tidak mengabdikan diri untuk berkultivasi, tetapi Anda selalu ingin terlibat dalam beberapa cara jahat. Jika Anda membawa pergi kultivator jahat ini hari ini, Anda akan melakukannya menjadi pecundang terbesar dari Sekte Cunyang kami. Malu. Liu Xing memiliki tampilan sederhana di wajahnya dan aura kebenaran di sekujur badannya. Berhentilah bicara yang tidak masuk akal. Kamu memanfaatkan cedereku dan melompat keluar sekarang. Apa bedanya kamu dan penjahat tercela? Jangan menyebut dirimu sebagai bangsawan. Tong Yugong meludah dengan keras. Liu Xing tiba-tiba menyerang dengan pedang panjangnya, menunjuk langsung ke Tong Yugong dan berkata, serahkan orang ini padaku, keluar sekarang, dan kamu masih bisa menyelamatkan satu nyawa. Jika kamu tidak punya teman, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Dengan cedera seriusmu saat ini dan kutu kupret yang kamu miliki, kamu bukan tandingan kakak dan adik kita. Liu Xing penuh dengan niat membunuh dan akan mengambil tindakan. Setelah melihat ini, Tong Yugong tahu bahwa jika dia benar-benar mengambil tindakan, dia pasti akan menderita kerugian. Dia menatap tajam ke arah Liu Xing dan berkata, Liu Xing, tunggu saja aku. Masalah ini belum selesai. Sekte Cunyangmu sudah selesai. Mencoba bertengkar dengan Sekte Tianlei kami. Setelah mengatakan itu, Tong Yugong melambaikan tangannya dan berkata, lepaskan dia, ayo pergi. Segera,
Tong Yugong membawa orang-orang pergi, sementara Sentian tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah, ekspresinya langsung menjadi lesu, dan dia pingsan. Kakak senior, apakah dia sudah mati? Liu Rui bertanya setelah melihat ini. Liu Xing melihat sekilas dan berkata, dia belum mati, dia hanya pingsan. Sudah waktunya kita kembali dan berbisnis. Setelah mengatakan itu, Liu Xing mengangkat Sentian dengan satu tangan, lalu terbang dengan pedangnya dan menuju ke Sekte Cunyang. Kakak senior, dia terluka parah sekarang. Jika kamu menggendongnya seperti ini, apakah dia akan mati di tengah jalan? Seorang martial saint pada akhirnya bisa melukai dewa bela diri. Ini sungguh sulit dipercaya. Terlebih lagi, seorang kultivator jahat dapat menarik kekuatan keyakinan yang begitu besar, yang mana Yue Bukun tidak dapat memahaminya. Saya melihat Yue Bukun dengan lembut meletakkan tangannya di pergelangan tangan Sentian, seperti seorang dokter pengobatan Tiongkok yang memeriksa denyut nadinya. Setelah beberapa saat, Yue Bukun mengerutkan kening dan berkata, betapa beraninya kamu benar-benar berani menipu guru. Apakah kamu melukai orang ini? Untuk menghindari tanggung jawab, kamu dengan sengaja mengatakan dia adalah seorang kultivator jahat dan mengarang cerita untuk berbohong kepadaku. Yue Bukun memelototi Liu Xing dan Liu Rui, membuat mereka berdua ketakutan hingga jatuh. Tuan, beraninya kami berbohong kepada Anda. Orang ini benar-benar seorang kultivator jahat. Kami melihat dengan mata kepala sendiri bahwa dia menyerap kekuatan Jue Yuan. Liu Xing berkata dengan cepat. Tuan, kakak benar, saya juga telah melihatnya. Kami tidak akan pernah berani menipu guru. Liu Rui juga berkata dengan cepat. Yue Bukun memandang Liu Xing dan Liu Rui dengan dingin, dan menemukan bahwa mereka tidak terlihat berbohong. Jadi dia berkata, orang ini bukanlah seorang kultivator jahat. Adapun apa yang Anda katakan tentang menyerap kekuatan Jue Yuan, saya rasa itu adalah masalah lain. Ada sesuatu yang disembunyikan. Dia tidak memiliki roh jahat dari seorang kultivator jahat. Sebaliknya, orang ini memiliki banyak energi yang murni, dan ada juga beberapa kekuatan. Saya belum dapat mengetahui dari mana asalnya. Ruier, pergi dan ambil pil Zeng Yuan milik Master, dan hidupkan dulu orang ini. Namun, Liu Rui tidak bergerak, dan Liu Xing di samping berkata, Guru, pil Zeng Yuan adalah pil penyelamat hidup Anda. Kami tidak punya banyak yang tersisa. Jika Anda memberikannya kepada kultivator jahat ini, bukan menjadi sia-sia. Omong kosong, sudah kubilang sebelumnya, dia bukanlah seorang kultivator jahat. Bagaimana aku mendidikmu? Meskipun sekte Cunyang kami tertutup, jika kami bertemu seseorang yang nyawanya dalam bahaya, kami tetap harus membantu jika kami bisa. Meskipun kami mengejar kekuatan terlebih dahulu, kami tidak bisa lepas dari kebaikan manusia. Ketika seseorang tidak memiliki perasaan manusiawi, betapapun kuatnya dia hanyalah mesin pembunuh. Pergi dan ambil pil Zeng Yuan. Yue Bukun memarahi Liu Xing dengan marah, dan dia juga mengucapkan kata-kata ini kepada murid lainnya. Setelah melihat ini, Liu Rui bergegas mengambil obat mujarab, dan segera obat mujarab hijau diserahkan ke tangan Yue Bukun. Yue Bukun memasukkan pil Zeng Yuan ke dalam mulut Sentian tanpa ragu-ragu. Segera setelah itu, gelombang energi memasuki badan Sentian. Kalian semua, mohon mundur, saya ingin menyembuhkannya. Yue Bukun melambaikan tangannya dan menyuruh semua murid mundur. Sekte Guntur Surgawi. Tong Haiyang melihat penampilan putranya yang malu, dan janggutnya berdiri karena marah. Lihat dirimu seperti ini, apakah kamu masih terlihat seperti tuan muda? Tidakkah kamu sepanjang hari membual bahwa kamu adalah pemimpin muda dari sekte tersembunyi? Tidak ada yang bisa menandingimu. Lihat, kamu seperti pengemis sekarang. Apakah kamu malu? Tong Haiyang mengutuk Tong Yugong, wajahnya memerah karena marah. Tong Yugong menundukkan kepalanya dan hanya bisa menahan omelan marah. Memang benar dia dibuat sangat malu oleh seorang santo bela diri kecil, dan akhirnya dipermalukan oleh orang-orang dari sekte Cunyang. Hal ini membuat sekte Tianlei sangat malu. Saat Tong Haiyang sedang memberi pelajaran kepada Tong Yugong, seorang wanita datang bersama seorang pria muda berusia awal 20-an. Tuan, saya dengar Yugong terluka. Apa yang terjadi? Wanita itu bertanya pada Tong Haiyang. Pemuda itu juga melirik ke arah Tong Yugong dan berkata, Saudaraku, mengapa kamu begitu kacau? Apakah orang-orang tua dari dunia tersembunyi itu menyerangmu? Secara logika,
kita seharusnya tidak melakukannya. 3 sekte dan 6 sekte kita telah mengadakan pertemuan. Orang-orang tua itu tidak bisa berbuat apa-apa terhadap juniornya. Dan di antara generasi muda ini, dengan kekuatan kakak tertuamu, siapa lagi yang bisa menyakitimu? Meski pemuda itu sangat prihatin dan bertanya pada Tong Yugong. Tapi ada sedikit nada schadenfreude dalam nada bicaranya. Tong Yukai, berhentilah menangis seperti kucing dan berpura-pura berbelas kasihan. Kamu tidak peduli siapa yang bisa melakukannya. Lagi pula, kamu tidak bisa bersaing denganku. Tong Yugong memandang pemuda itu dengan dingin dan berkata, Yongong, kenapa kamu mengatakan ini tentang kakakmu? Dia juga peduli padamu. Ketika wanita itu melihat ini, dia sangat tidak puas dan berkata kepada Tong Yugong. Tarik aku ke bawah, maukah ibu dan anakmu peduli padaku? Tong Yugong mendengus dingin. Kamu, wanita itu tampak marah. Oke, jangan katakan apapun. Saat ini, Tong Haiyang berbicara, dan yang lainnya berhenti. Tong Yugong dan Tong Yukai adalah saudara tiri. Setelah ibu Tong Yugong meninggal, Tong Haiyang menikah lagi dan melahirkan seorang putra lagi, Tong Yukai. Hanya saja hubungan ibu dan anak Tong Yugong dengan Tong Yukai kurang baik. Tong Yukai selalu ingin menggantikan Tong Yugong sebagai guru tertua dari sekte Tianlei, tetapi Tong Haiyang tidak setuju. Sekarang Tong Yugong telah mengalami modifikasi genetik, kekuatannya telah meningkat pesat, sehingga posisinya di sekte Tianlei semakin terkonsolidasi. Meskipun Tong Yukai selalu ingin mengubah gennya, Tong Haiyang menggunakan alasan bahwa dia masih terlalu muda untuk mencegah Tong Yukai memodifikasi gennya. Saudaraku, kamu mengatakan bahwa kamu adalah dewa bela diri, tetapi kamu dipukuli seperti ini oleh seorang suci bela diri. Kudengar anak laki-laki itu bukan anggota dari sekte dunia tersembunyi. Bukankah ini agak terlalu tidak nyata? Tapi aku mendengar seorang suci bela diri bertindak seperti ini. Bagaimana sekte lain akan melihat kita? Ngomong-ngomong, saya juga mendengar bahwa kakak tertua saya langsung menunjukkan kemampuan perbaikan gen yang kuat, dan lukanya langsung sembuh. Anda juga tahu bahwa ini adalah rahasia sekte Tianlei kami. Anda, anggota sekte Chunyang, mengungkap rahasia-rahasia sekte Tianlei kita, apa gunanya? Tong Yukai bertanya dengan tenang. Perkataan Tong Yukai membuat Tong Yugong berkeringat dingin di keningnya. Karena banyak hal, dia tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Tong Haiyang. Tapi sekarang Tong Yukai mengatakannya, yang membuat Tong Yugong marah dan takut. Tong Yukai, apa yang kamu bicarakan? Jangan meludahi orang lain. Tong Yugong berteriak pada Tong Yukai. Saudaraku, kenapa kamu begitu cemas? Aku juga mendengarkan. Tong Yukai tersenyum ringan. Kamu, Tong Yugong tidak berkata apa-apa. Tong Haiyang memandang Tong Yugong dengan marah, apakah yang dikatakan kakakmu benar? Ayah, saat itu aku. Tong Yugong ingin menjelaskan, tetapi langsung disela oleh Tong Haiyang, oke, berhenti bicara. Dia hanyalah kutu kupret. Dia bahkan tidak bisa melawan Santo bela diri, dan dia juga mengungkap rahasia modifikasi genetik Tianlei kita sekte. Jika kamu memikirkan kesalahanmu di tebing, kapan kamu akan benar-benar menyadari kesalahanmu? Lalu keluarlah. Tong Haiyang melambaikan tangannya dan berkata, Ayah, aku salah, aku tahu aku salah, aku tidak ingin berpikir untuk menyeberangi tebing. Ketika Tong Yugong mendengar bahwa dia ingin berpikir untuk menyeberangi tebing, dia langsung ketakutan. Tapi Tong Haiyang tidak mengalah, tapi memerintahkan orang untuk membawa Tong Yugong pergi. Melihat Tong Yugong dibawa pergi, Tong Yukai dan ibunya tersenyum bangga. Ayah, aku sudah mengetahui detail orang yang melukai kakak laki-lakiku. Namanya Sentian. Dia adalah orang yang relatif terkenal di kalangan seni bela diri Kyoto akhir-akhir ini. Dia hanya sekuat orang suci bela diri. Sekarang dia diselamatkan oleh orang-orang dari sekte Chunyang, tapi dia melukai kakak tertua saya dan membuat sekte Tianlei kami kehilangan muka. Saya pribadi akan mencari Sentian untuk membalaskan dendam kakak tertua saya. Saya pasti akan mendapatkan kembali wajah sekte Tianlei kami. Tong Yukai tampil di depan Tong Haiyang. Tapi kekuatan kakakmu telah rusak. Bisakah kamu menjadi lawan Sentian? Terlebih lagi, sekte Chunyang tidak akan membiarkanmu membawa orang pergi begitu saja. Tong Haiyang sedikit mengernyit. Ayah, aku punya ide sendiri, beberapa. Bukan berarti kamu bisa mengalahkan segalanya jika kamu kuat, kamu tetap harus menggunakan otakmu.
Implikasi dari perkataan Tong Yukai adalah Tong Yugong tidak punya otak. Baiklah, hati-hati, aku tidak ingin kamu terluka juga. Tong Haiyang menepuk bahu Tong Yukai dan berkata, "Ayah, jangan khawatir." Ketika Tong Yukai melihat Tong Haiyang menyetujuinya, dia sangat gembira. Bersambung.